saya tadi udah di kamar kecil ya. Ini, sabar kau. Nih, ya, Dewa Mitra, sebuah agama pagan. Ini sabar kau, sebuah agama pagan yang sebagian besar terdiri dari kultus Mitra Dewa Matahari Indo Iran kuno, ya, masuk ke Eropa dan Asia Kecil, ya. Setelah penaklukan Alexander menjabat dengan cepat di zaman Kekaisaran Romawi, ya. Nah, puncaknya zaman Represif Theodosius. Nah, akhir-akhir ini para peneliti Shumon telah membuatnya menjadi terkenal terutama karena kemiripannya dengan agama apa ini? Agama apa? Agama apa? Mana dia kabur dia? Agama Kristen. Asal usul, ternyata asal usul Mitra ini berasal dari Hindu dan Persia. Ini saya bongkar habis ya. Nah, kemudian kitabnya Avesta dan Veda, ya. Nah, kemiripannya juga ternyata sabar kau ya. Nah, sehingga hukum-hukum Theodosius ya, sehingga juga ada seorang pastor waktu itu yang dihukum mati karena memasukkan konsep tersebut, ya, konsep pagan tersebut ke dalam sebuah gereja. Siapa namanya ya, sini di zaman Roma Kaisar Commodus, ya, seorang apa namanya mana di sini ya, tapi itu gak penting ya. Ini uskup nih, ini uskup. Bro. Arian. Buka dulu bro. Sabar John Arian nih. Referensi webmu. Sabar. Iya ya, buka dulu dari mana itu biar mana tahu saya mau belajar juga kan. Buka dulu. Nih. ORG ya, kau pikir ini apa ya? Nih, ORG ya. ORG ya. Oke. Dan ini ya ini selalu dipakai oleh orang-orang. Sabar kau, kenapa kau terguncang? Kau pikir ini keteteknya ini Katolik. Kau tahu itu Neo Advent itu siapa? Apa kau siapa? Kau tahu Neo Advent itu siapa? Kau siapa? Kau tahu itu golongan apa? Golongan apa? Kau tahu Neo Advent itu golongan atau golongan apa? Kamu itu Neo Advent itu apa? Katolik Ensiklopedia, golongan. Londrep Intro Carberry. Kau siapa? Mau kau bantah ini? Hah? Kau pikir iya, Neo Advent itu? Apa Neo Advent? Apa Neo Advent? Itu kan tadi Neo Advent kau bilang kan? Neo Advent bagian kecilnya. Kan? Ini kotak nih. Kau pikir ini Katolik punya? Terlalu tinggi. Saya sudah Bang, terlalu tinggi dia. Terlalu tinggi dia, tak nyambung. Oke dah, silakan kau mantan. Oke, kau mau bantah silakan, tapi ini saya pernah debat sama Joseph Albert sama RK, mereka membenarkan sama. Iya. Coba kau lihat tahunnya kawan. Iya dia. Lihat ke tahun diterbitkannya kawan. Lihat tahunnya nggak berani. Kemudian kawan, sabar. Kemudian kawan, saya pun bisa buat jurnal kawan. Saya pun bisa buat jurnal kalau begitu kawan. Data primer ya. National Geographic ya menyatakan apakah ikon Kristen berdusta apakah ikon Kristen kekaisaran Bizantium hari-hari berasal dari berdusta. budaya pagan. Nah, mereka membongkarkan kan ya. Mereka mengatakan aku hari-hari berdusta. Oke, pagan. Bang, ternyata sini dibongkar. Memang terlalu ambil hati sama tukang tempel ban. Ini aliannya cuma saya nggak ngambil. Ini gambar saya Yesus, tanya ya? tahunnya, nggak berani dia, takut ini gambar dia. Yesus, ini gambar Buddha Tahun Maria. diterbitkannya nggak berani dia. Gimana kita mau buat? Jangan terguncang. Makanya sekarang pun bisa saya buat jurnal, saya jelek-jelekan. Ya. National Geographic Begitulah kalau orang Islam ini. Ikon keagamaan Nggak Kristus, malu. Buddha Maria dan orang-orang kultus merupakan bagian integral dari keagamaan umat Kristen Ortodok di Kekaisaran Bizantium. Tradisi ini nantinya diturunkan kepada umat Kristen modern oleh para ikonografer Kekaisaran Bizantium. Ini murid saya si Juma sudah datang ini. Ini murid saya si Juma ini. Juma. Jadi mantan, malulah mantan, jangan kamu berdusta. Waalaikumsalam. Mantan, jangan kamu berdusta di hari puasa ini, di tradisi orang Sabiin ini. Mantan, di tradisi kaum Sabiin ini kamu jangan berdosa ya, mantan ya. Sebelum izin Gustos Gunda ya, ini ajaran pakai Gunda. Lanjut bang. Iya. Lanjut bang, lanjut. Ini mereka sudah nggak berdaya abangku. Iya. Nggak berdaya, saudara. Iya, saudara. Itu ya. Saya bawa data Katolik Ensiklopedia dia tolak. Ini diakui Joseph Albert, RK dan sebagainya ya. Mereka juga mengaku ini. Saya bertanya. Kemudian kalau tunjukkan tahunnya kawan. Tahun penerbitannya kawan. Apa kau cari aja lah ya. Aku bilang tahun penerbitannya kawan. Ini mengatakan memang demikian, hal sama ya.
ada konsep pagan di ajaran Iya, Kristen iya. tadi. Oke, kemudian juga Lihat terbitannya atau berapa, kawan? menurut Profesor John M. Pemberton, ini ada bukunya Pagan Christ kan kawan ya. Ini seorang sekolah Kristen ya. Kemudian juga menurut Kelsey Grave ya, ada 16 orang yang disalib juga disebutkan dua Anggap Kristus. aja anak-anak lagi ngomong Pak RT. Sabar, iya, Biarkan sabar, aja. Ini anak-anak lagi ngomong ini. ini data ya. Memang Data ya. Kristen pagan, memang Kristen agama pagan. Saya bertanggung jawab yang data Saudara saya. Juma, Saudara Saya yang Juma, mengatakan itu Saudara hari Juma, ini. saya mau bertanya. Jangankan yang ada di Saudara Juma. literasi itu. Saya hari ini mengatakan agama Kristen 100% pagan. Ini baru hari ini ku bilang, tapi Salah. terbukti betul. Hari ini, dari hari ini saya mengatakan bahwa agama Ini Islam data, ini adalah data. penyembah Ini data, ini pagan-pagan data. suku Quraisy, Ini sudah dibedah. pagan-pagan Ini- kaum Sabi'in, ya. Enggak, kau jangan terguncang. Gimana saya Dengar dulu. buktikan? Ini Nanti sudah saya buktikan dibuka. ya di rukun haji, Bunda, ini sudah di dibuka Bunda, sholat. di kampus University of California. Udah terbukti Pagan Christ, pagan. Studies in Comparative Masa Theology. rukun haji ada said apa ritual Ini sudah dibedah. sa'i, lari-lari. Ini sudah dibedah. Ini sudah Itulah dibedah di penipuan, saudara, penipuan. Sekarang begini aja untuk membuktikan agama kita ini. Kami berasal ajarannya dari Nabi Muhammad, titik. Apapun warna yang ada pada saat itu, itulah warna kami. Sekarang kamu mengaku berasal dari Yesus. Nah, kita ambil satu Berasal contoh aja dari dulu. Yesus. Iya, ajaranmu dari Yesus kan? Atau dari mana, Paulus? Ayo. Ajaran, Iya. bilang Ajaran dari ajaran, mana? jangan bilang tadi nggak Ajaranmu ada dari mana? ajaran. Tunggu dulu. Bilang Jangan ajaran. terguncang, jangan terguncang. Berasal dari Yesus kan. Oke, beda. berasal dari Yesus. Oke, Ah. baik. Tolong tunjukkan di mana Yesus menyebut ajarannya dengan sebutan Kristen. Itu dulu. Sudah dikatakan ya. Ini saya jelaskan dari kemarin. Ya, Ikutlah aku, kata. ya ikut, Yesus bukan berarti kepada Kristen. Kristen itu pengikut Yesus, saudara. Nah, sekarang Gimana sih ibadahnya kamu? Yesus itu di mana? Di gereja atau di sinagoge? Jawab. Sinagog, kenapa? Sinagog. Sudah beda kan? Terus? Kamu di gereja, sinagog. Nah, pertanyaan Yaudah, kedua. di mana Yesus melarang? Di mana Yesus melarang beribadah di gereja? Di mana? Bukan masalah melarang. Ini kau ngatakan pengikut. Ya, harus kamu buktikan juga kalau dilarang. Baru kami dalam sinagoge, melawan perintah Yesus gitu. Dalam sinagoge, apakah yang ada isinya pemakan babi atau bukan pemakan babi? Jawab. Di sinagoge itu kan orang Ya. Yahudi, saudara. Bukan Kamu pemakan ngerti nggak? babi. Orang Yahudi itu Dua. menjalani hukum Dua, Taurat. udah kena, Tunggu dulu, udah, tunggu. dua kena. Kamu jangan mempelintir. Enggak, kamu mempelintir bukan, ini. saya tidak Kamu pelintir. mempelintir ini. Anda Nggak, sendiri saya tanya, mengakui di sinagoge orang apa? di sinagoge bukan orang- pemakan babi. Betul? Di sinagoge kaum apa? Saya tanya kamu. Bukan Kaum pemakan apa? babi, betul? Enggak, ya saya tanya kaum Iya, apa? jawab dulu dong. Kamu Jadi tanya. Sederhana untuk melumpuhkan Kristen itu sederhana. Kamu samakan saya dengan Yahudi. Ya, Saudara, itulah bukti. saudara. Itulah bukti bahwa pengikut Yesus orang Yahudi bukan orang Kristen. Kami bukan orang Yang Yahudi, ketiga, saudara. yang ketiga, di sinagoge orang bersunat atau bukan orang bersunat? Jawab. Apa arti sunat? Apa arti sunat? Ini kita berbicara mengenai ajaran kok. Jadi Apa bingung arti- ente. Kenapa jadi Di bingung? mana Yesus berkata, Kenapa sunatlah, jadi bingung? sunatlah kamu. Di mana? Kenapa Di mana? jadi bingung? Di mana Ini kami kita mengikut berbicara, Yesus. Di mana ini Yesus kita memerintahkan berbicara- sunatlah kamu? Di mana? Ini berbicara mengenai pagan Kristen, Di bukan mana? berbicara apa. Di mana? Dengar. Pertanyaannya Kamu nggak tahu sederhana. arti sunat. Makanya Apakah berkata di dalam begitu. sinagoge ini yang sudah keempat, apakah dalam sinagoge orang menyembah Yesus atau menyembah Elohim, sembahannya Yesus? Jawab. Kau lagi. Yesus itu kan masih firman menjadi manusia, saudara. Begini, Pak RT, Pak RT. Yesus itu tak pernah minta. Begini, Yesus sebenarnya masa Juma pengajaran. Gini, Pak RT, saudara Pak Juma. lagi. Iya, iya. Yang kelima, Ya, gini, Pak RT. Apakah di, Di dalam sinagoge Quran itu dengar, cuma di dalam Quran Israel menyembah Allah. Apakah Tapi di dalam kenyataannya nggak sinagoge- ada orang Israel menyembah Allah. Coba Apakah Juma, di kau sinagoge tunjukkan di mana orang Ya. Israel di menyembah
menyembah Allah. Jadi isi Nanti kita Quran tanya itu master. Nanti kita tanya master. Kamu Yang dulu sudah dia bertanya master. keteteran. RT ada nggak Yang ini Ustaz murid. Israel itu menyembah yang namanya Master, Allah? Master, sudah kita ini guru. keteteran. Master, Hei, kita ini udah duluan kau dari mereka. sudah keteteran. Kita mereka belakangan, makanya mereka nanya, Master. Pertanyaan kelima, pertanyaan kelima. Apakah di Iya. sinagoge orang-orang membaca lagi kitab bertanya ya. Tanak atau orang-orang membaca Perjanjian Baru? Jawab. Jawab. Ini yang kelima Nggak dikasih ini. ngomong lagi. Ini yang kelima. Jadi Ya, di sinagoge masih mau itu datang saudara besok. Juma yang dibaca itu adalah gulungan Taurat. Ya? Alhamdulillah. Berarti mereka Oh, tidak terus? membaca kitab lu kan? Loh, gulungan Taurat itu ada Enggak, loh. kitab Di lu, ma- kitab lu yang Ada bahasa di Yunani. Alkitab. Sama, Kitabmu, sama isinya. Kitabmu Sama yang bahasa kitab Yunani. tanah. Sama Roma, isinya. Galatia, Filipi, Lukas, Markus, Matius, Gini, Yohanes. saudara Apakah Juma. itu yang mereka baca? Diam. Saudara baca. Juma, di Apakah Alkitab itu yang itu mereka perjanjian baca? lamanya sama. Hei, Sama apakah gulungan yang Taurat mereka itu? baca itu? Dengar. Apakah yang mereka baca itu adalah Perjanjian Baru? Jawab. Mencret kau hari ini, Saya kebuan. bilang tadi tidak. Kamu kok lari ke zaman lagi. dahulu. Kamu bandingkan Mantap ke sekali, zaman mantap. sekarang. Yang keenam, dengarkan. Apakah di sinagoge mereka ini kemudian masuk beribadah hari Minggu atau hari Sabtu? Jawab. Iya, di hari Ahad. Kenapa? Hari Ahad, berarti hari Sabtu. Mantap sekali. Ya, Hari terus Ahad, enggak hari ini Ahad enggak itu apa-apa hari Master Sabtu, Kalam. gitu, Dia ini maksudnya. bertanya karena kita duluan dengar. Master Kalam. Dengar, Ini dengar. kita anggap Tidak. murid saja bertanya Ini kepada kan orang bukti orang kita dahulu diturunkan menelanjangi. kitabnya. Kita Iya, sedang iya, memang dia murid menelanjangi. saya. Dari kemarin dia Kita murid saya, sedang Pak. Suruh dia bertanya menelanjangi terus. agama Kristen itu. Apalagi? Mau nanya apa lagi, Saudara bukan Juma? ajaran Yesus. Kan saya jawab. Betul Mau ya. nanya lagi. Betul ya. Nah, Apakah sekarang Boleh saya tanya? Dengarkan. Oke, Ketika Anda sudah membuktikan bahwa tidak ada satu item dalam pengajaran Kristen hari ini yang menjadi poin pengajaran Yesus kepada Bani Israel, apakah Anda sadar bahwa ternyata betul Kristen adalah sekte pagan yang mengaku berasal dari Yesus? Betul? Tidak. Apanya yang tidak? Ya tidak, karena perkataanmu Apanya yang itu, tidak? Apanya yang kamu kan tidak? tadi cuma bertanya. Apanya yang Kamu tidak? bertanya, kamu tidak ada pembuktian. Kamu hanya Lah, bertanya tadi. Oke, saya gantian ya. sendiri, teman-teman yang ada di sini, dia membuktikan Gantian ya. dengan mulutnya sendiri. Sabar dulu. Loh, kamu iya, kamu kan membuktikan. bertanya. Dengar, Kamu kamu ber- membuktikan kamu bertanya, sendiri. kan? Ada 6 item. Ada 6 Saya item. menjawab. Bukti. Bukan membuktikan, saya menjawab. Itu bukti. Saya ulang lagi. Ketika di sinagoge, Oke. apakah itu kumpulan orang-orang yang makan babi atau tidak makan babi? Boleh saya jawab tapi dengan penjelasan? Iya, silakan. Oke. Jadi saudara Juma, di sinagoge itu kamu harus tahu, itu orang-orang Yahudi yang ada di sinagoge. Beda nggak Orang-orang dengan Yahudi Kristen? itu Beda nggak dengan Kristen? Beda nggak dengan Kristen? apanya? Ya beda lah orang Apanya? Yahudi dengan Beda, orang di luar beda, Kristen. saudara. Kita sudah dengarkan ya bahwa pengikut Yesus beda dengan orang Kristen. Oke? Pengikut Nah, Yesus. sekarang Ya, pertanyaannya, gini, sabar dulu dengar, saudara. dengar. Bentar, tunggu. Kenapa orang Saya jadi Yahudi bertanya tidak sama makan Anda babi? ini. Kenapa Sabar orang Yahudi dulu. tidak makan babi? Kenapa? Sabar, Kenapa sabar, pengikut sabar Yesus dulu. tidak makan babi? Jawab. Kan tertulis di Taurat, sudah? Kenapa Sudah? pengikut Yesus tidak makan babi? Kenapa? Makanya kamu harus tahu Nggak bisa ya. jawab dia, makanya. Ada yang dinamakan buktikan. orang Yudaisir. Siapakah orang Yudaisir? Sabar dulu saudara, saya dulu ngomong. Sudah kan orang Yahudi, bukan orang Kristen kan? Orang Yudaisir itu adalah orang Yahudi Kristen. Jadi pada Yahudi waktu konsili Kristen. pertama Yerusalem, sabar dulu. Yahudi Kristen katanya. Pertanyaan saya, kenapa Murid murid Yesus Yesus, itu orang Yahudi. kenapa murid Yesus tidak makan babi? Orang Yahudi itu ada yang Kristen, saudara. Itu dinamakan Kenapa Yudaisir. orang Yahudi Aduh, tidak makan dia nggak babi? tahu lagi Yudaisir. Nggak bisa jawab. Kenapa murid Yesus tidak makan babi? Ah. Kenapa? Karena mereka menjalankan hukum Taurat, sudah? Nah, Sudah jawab ya? berarti murid Sudah? Yesus taat Taurat kan? Sudah saya jawab. Berarti murid Oke. Yesus taat Taurat kan? Ya karena memang orang Yahudi itu ya menjalankan Masalah perintah gitu, Nasib. Taurat.
Iya, Tapi memang. bagaimana dengan bangsa Berarti- di luar bangsa Yahudi? Biar berarti- saya jelaskan. Enggak Sabar dulu. ada, tidak ada pengikut Ah, Yesus nggak di berani. luar Yahudi, enggak ada. Nggak berani. Tidak ada murid Yesus makan babi. berani. Ada enggak murid Yesus makan babi? Nggak berani. Ada enggak murid Yesus makan babi? Nggak berani. Ada enggak murid Yesus makan babi? Yang ada di sinagoge berani. ada enggak makan babi? Mulai nangis. Makanya dibedakan dulu kawan ya. Iya memang Yahudi dibedakan. itu kamu bedakan. Kita memang bedakan. Bagaimana keselamatan antara orang murid Yahudi? Yesus, antara murid Orang Yesus Yahudi itu tetap dan yang murid percaya. Paulus memang beda. Memang beda. Orang Kristen Anda Yahudi sudah itu dibilang mengakui. Yudaisir, saudara Anda Juma. sudah mengakui bahwa Ini orang bisa nggak Yahudi saya ngomong? pengikut Yesus adalah ngomong. beda dengan Kristen pengikut Paulus. Bukan Yudaisme itu Beda. ada agamanya juga kawan. Iya, memang. Sekarang jadi yang sinagoge, yang di Enggak. sinagoge ini Di Kristen apa mana Yesus Yahudi? di mana Yesus mengajarkan Yudaisme? Di Yesus mana? mengajarkan Taurat. Iya, kamu tadi barusan bilang Yudaisme, itu kan Iya, agama. karena memang Di mana Yesus mengajarkan itu. Iya, yang disebut di mana Yesus? Yudaisme itu, yang Ya udah, disebut di mana Yudaisme Yesus menyebut itu, Yudaisme? Di yang dalil disebut mana? Yudaisme itu adalah orang-orang yang mentaati hukum Taurat, mereka berasal dari keturunan Yakub. Ya Itu udah, di Yudaisme. mana kata Yesus, ikutlah kamu kepada Yudaisme, di mana? Matius 23. Oke, kita buka ya. Sabar ya. Silakan. Nah, silakan. kamu suka silakan. mempelesetkan. Silakan. Silakan. Dari kemarin Kasihan kamu nggak bisa Delo. membuktikan Yudas disalib. Kasihan Delo. Kasihan Delo. Silakan. Saudara, nggak Nah, boleh silakan bohong. baca Matius 23. Baca. Bulan puasa ini. Baca dong, nangis kau kan? Nangis kau kan? Ritual kaum Sabi ini nih, jangan kamu Nangis dustai, kau kan? saudara. Nangis kau kan? Sabar, Nangis. sabar, ini, ini saya baca. baru ngambil. Baca Matius 23, baca. Baca. Saya dari Alkitab aja, saya malas. Sebenarnya 2 HP saya. Matius. Baca. Enggak usah terlalu banyak sekali 23 sandiwara ya? lu. Nah, 23 apa kata Yesus? Sabarlah, saudara. Hei. Kamu nggak memplesetkan Masalah ya. generasi. Kamu itu suka Hancur mempleset. Dari Kristen, kemarin hancur. kamu itu memplesetkan nggak terbukti. Hancur itu. Kristen, hancur. Judasmu itu nggak terbukti. saudara. Hancur Kristen, hancur. Oke, ayat berapa Baca. saudara? Matius 23 nomor 1 sampai nomor 3, silakan. Judulnya saja saudara, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat. Ya silakan Anda baca. Silakan. Silakan. Dikecam. Kan oknum, bukan ajarannya yang dikecam. Oknumnya. Kasihan ya loh. Oknum yang Ahli-ahli dikecam. Taurat itu Nah, mengajarkan untuk mengikuti hukum baca, Taurat, baca, saudara. baca dong. Dikecamnya, Baca, saudara. baca dong. Dikecamnya, saudara. Baca. Mau saya buka? Baca. Mau saya buka baca. videonya? Bentar ya. Baca. Kenapa kau nangis? Kenapa kau tidak berani baca? Bentar. Ini ahli kasihan. Taurat ini yang mengajarkan hukum Taurat, saudara. Iya, silakan kau baca. Ah. Kau baca isinya. Apa isinya? Yesus mengecam ahli-ahli Taurat Ya, dan terus? orang-orang Farisi. Aduh, Kenapa? Gimana tuh, saudara? Coba baca isinya. Itu kan perikop yang dibuat oleh lembaga Bible. Bukan perkataan Yesus gitu. itu. Bukan perkataan Yesus itu. boleh, Itu bukan. judul Ini film. perkataan siapa ini? Nah, aku baca. Kau baca dong. Nah, itu kan belum dibaca teman-teman. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak Dan kepada murid-muridnya. murid-muridnya. Pada murid-muridnya. Ya, saya baca dulu saudara ya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ya kan? Ya. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Apa tadi? Apa perintahnya? Apa Karena perintah nomor mereka 3? mengajarkan tapi tidak Apa nomor 3-nya? Apa nomor 3 dari data ini perintah Yesus? Apa nomor 3-nya? Sebab itu Iya, turutilah apa? Iya, Turuti dan turutilah lakukan apa? segala sesuatu yang mereka ajarkan. Yang mereka ajarkan perjanjian lama atau perjanjian Iya. baru? Jawab. Terus Yesus berkata kepada siapa? di situ? Hei, Jawab. hei, Kepada bangsa di luar Yahudi atau tidak? Jawab. Murid-murid Sebab Yesus itu, itu siapa di situ? sebab Jawab. itu turutilah, Nggak bisa. turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Ahli Taurat mengajarkan Tanak perjanjian lama atau perjanjian baru? Jawab. Loh,
Kok tanah perjanjian lama atau perjanjian? Gak ada tanah itu, Nangis gak ada perjanjian lagi. baru, saudara. Menangis Gini, lagi. Kamu salah Menangis bahasanya. lagi. Di tanah itu gak ada perjanjian Menangis baru. lagi. Saudara Menangis Juma, lagi. Di tanah itu gak ada perjanjian Menangis baru. lagi. RT Kan Saya itu ulang jelas. lagi. Juma ini. Saya ulang Maka lagi. Saya Al-Quran, Yesusnya, saya kenyataan. Yesusnya kemudian berkata, sebab itu wahai murid-muridku, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Pertanyaan saya, yang orang-orang Farisi dan juga ahli Taurat lakukan dan perintahkan itu isi Taurat atau isi perjanjian baru kitabnya Kristen? Jawab. Tuh, ya Taurat Jawab. lah. Kan perjanjian baru belum ada di situ. Taurat. Terus? Berarti Yesus mengajarkan menjadi Yudaisme penganut Taurat atau mengajarkan menjadi Kristen? Di mana Yudaismenya, di mana kata Yudaisme? Mulai lagi bertanya. Lah, kamu nggak bisa menjelaskan. Mulai lagi pelintir. Mulai bisa menjelaskan nggak, saudara? Orang-orang Yahudi ini ajarannya Yudaisme atau Kristen? Makanya di situ dia sendiri berkata kepada orang Yahudi, bukan kepada kita, saudara. Saya ulang kita lagi. Kita ini bukan ulang keturunan lagi. Yahudi. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Yesus memerintahkan murid-muridnya. Yesus memerintahkan murid-muridnya, turutilah dan lakukanlah semua yang mereka ajarkan. Pertanyaan saya, orang Yahudi pada zaman itu mengajarkan perjanjian lama atau mengajarkan perjanjian baru? Jawab. Jadi tidak ada kata semua. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang Iya, mereka segala ajarkan dengan semua itu kepadamu, sama tuh Yun. ya. Hei, Tetapi janganlah kamu segala dengan semua tetapi itu janganlah sama. kamu turuti Tengok lah kan. Mau perbuatan dipelintir lagi mereka. kan? Mau dipelintir lagi. Ini Mau enggak, bikin di terjemahan bawahnya, baru. baca. Mau Dibaca, bikin bawa terjemahan baru bacanya. lagi. Enggak, saya baca Sebab bawahnya. itu Bawa turutilah bacanya juga, saudara. dan lakukanlah. Masih satu ayat itu, saudara. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Yang harus dituruti adalah apa? Ajaran mana yang harus dituruti? Jawab. Paham di situ. Perjanjian lama atau perjanjian baru? Kan Jawab. itu Yesus berkata kepada orang mulai Yahudi. ngomong sendiri dia, mulai ngomong sendiri. Ini bukti kamu pagan. gimana sih? Agamamu Kan sudah saya pagan. katakan. Agamamu Kan sudah saya pagan. katakan. Sekarang Itu begini. kepada Sekarang begini. orang Yahudi. Saudara, Berarti saudaraku. nyambung. Sekarang Berarti begini. nyambung ya? Sebab Berarti itu kami nyambung. turutilah. Nyambung Sebab ya itu dengan turutilah dan Ya kan? ikutilah, lakukanlah semua yang mereka lakukan, ajarkan kepadamu. Pertanyaannya, apakah ketika murid-murid Yesus melakukan semua yang diperintahkan oleh orang Yahudi, menjadikan murid Yesus menjadi Kristen atau menjadi Yudaisme? Jawab. Udah ke konteksnya aja. Apa yang kamu bilang orang Kristen nggak ngikuti tadi? Nggak, kamu mutar-mutar. Kalau orang Sunat. Kristen, Sunat. dengar. Mau bilang Kalau sunat. mereka dengar. Kalau Nggak, gua orang mau mengatakan sunat. Kristen, mereka mingguan, mereka makan babi, mereka tidak Keponya aja. bersunat. Oke, Keponya mereka aja. menyembah Kristus, mereka Oke. pengikut Paulus, mereka mengkitabkan surat kepompong Sebutkan dari sama barat. saya di mana jangan perkataan kemana-mana. murid-murid Yesus tidak pernah memakan babi. kemana-mana. Coba, Jangan di mana kemana-mana. dalilnya? Jangan Di mana kemana-mana. dalilnya? Sebab itu, Di mana dalilnya? turutilah dan Iya, lakukanlah yaudah. semua sesuatu, segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Pertanyaan saya, kalau muridnya menuruti segala sesuatu yang diperintahkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat, mereka menjadi Kristen atau menjadi Yudaisme? Jawab. Kristen itu kan pengikut Yesus. Saya mulai ngaco. Saya tidak minta Makanya Anda ada dinamakan mendefinisikan. Yudaisir, saudara. Saya tidak minta Anda Yudaisir mendefinisikan itu Kristen. orang Yahudi Kristen. Saya minta ini kelompok agama Ya, masa lebay. Yesus tidak Sekarang, pernah mengajarkan mulai Yudaisme, dia tidak pernah. bicara sendiri dia. Bicara Kenapa sendiri. ada Sebab dikatakan itu- orang Yudaisir? Sebab Karena itu, memang murid-murid sebab Yesus itu, sendiri orang sebab Yahudi. itu, turutilah Ya kan? dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Pertanyaannya muncul, kalau murid-murid Yesus, kalau Bertanya murid-murid terus. Yesus ini
mengikuti segala yang diajarkan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada zaman itu, maka murid Yesus menjadi Kristen atau menjadi Yudaisme? Jawab. Ya udah, maka saya tanya, di mana semua murid itu dikatakan bersunat? Di mana semua murid itu tidak makan babi? Coba kamu jelaskan dalilnya, atau saya nggak baca. Memelintir lagi. Berat, Bukan, saudara-saudara. kamu yang nggak paham Berat, pengajaran. saudara-saudara. Berat, Pengajaran saudara-saudara. kamu nggak ngerti ya, maksud pengajaran berat Yesus memang, berat memang kepada berat, orang-orang Yahudi. berat Kamu memang. nggak ngerti. berat memang, berat karena Kristen ini memang pagan. Berat. Ya berat. Sekarang murid-murid berat, Yesus saudara. kalau mentaati segala yang diajarkan orang Farisi dan ahli Taurat, mereka ke gereja atau ke sinagoge, mereka makan babi atau tidak makan babi, mereka Saudara, bersunat atau tidak bersunat. Jawab. Gereja belum ada di situ, saudara. Berarti kesimpulannya gereja adalah ajaran baru, betul? Tidak, karena Ya, Santo tidak Petrus lagi. sendiri, Santo Tidak Petrus lagi. sendiri. Saat Yesus masalah berkata generasi. kepada Santo Petrus, dan di atas batu masalah karang generasi. ini, saudara, Masalah. maka baca itu, Hancur, baca hancur itu harus Kristen. jelas. Hancur, Kita hancur, aku bertanya, bilang ya? hancur. Boleh saya hancur. bertanya? Hancur, Boleh saya jawab dulu. bertanya? Jujur dulu dong, jujur dulu. Saya udah jujur loh. Saya Apa? udah jujur dari tadi. Apa? Kau jujur kenapa? Ya, saya bilang itu ketika kan orang murid-murid Yahudi Yesus, mengikuti hukum Taurat. ya berarti mereka Bagaimana dengan murid-murid yang tidak Yesus. keturunan Yahudi? Gini, saudara. Berarti Bagaimana murid-murid orang yang tidak Yesus- keturunan Yahudi. Berarti murid-murid Yesus Kristen atau Yahudi? Yudaisme? Jawab. Loh, Yahudi atau Yudaisme? Yang mana yang pertanyaanmu? Yudaisme dong, ajaran kan. Jadi murid-murid Yesus, Ya udah, di murid-murid mana Yesus. dikatakan Santo Petrus Yudaisme? Di dalil mana? Dengar, Ini dengar, kamu dengar. baru ngomong ya? Kamu baru dengar. ngomong. Tunjukkan Dengar sama saya. dulu dong, dengar dulu. Nggak Berarti bisa. murid-murid Yesus ketika mentaati perintah Yesus untuk mendengarkan dan melakukan segala sesuatu dari ahli Taurat dan Farisi, mereka menjadi Yudaisme, penganut Taurat, atau menjadi Kristen, penganut Roma, Galatia, Filipi. Jawab. Oke, terima kasih saudara ya. Kamu berkata bagaimana di situ Yesus mengajarkan untuk murid-muridnya mengikuti hukum Taurat itu sebagaimana mereka dilahirkan sebagai bangsa Yahudi. Berarti Kamu murid-murid mendalilkan- Yesus, Sabar dulu, sabar. kesimpulan aja langsung. Murid-murid Yesus yang asli Yudaisme atau Kristen. Nggak ada datanya Yudaisme, Kristen ada. Mulai ngaco. Udah kamu tunjukkan. Mulai ngaco. Baik manuskrip, naskah apapun yang Nggak mengatakan bisa murid dia Yesus teman-teman, nggak Yudaisme. bisa. Coba tunjukkan. Dia nggak mau tunjukkan. jujur. Kan Dia nggak mau jujur. berani. Dia nggak mau jujur. Nggak berani. Ini Gini, padahal saudara sudah Juma, sangat jelas. saya loh. sudah enak. Sudah saya sudah sangat enak. jelas. Sudah sangat jelas nih. Tunjukkan kalau Anda ada minta, naskah, Anda kalau minta, ada manuskrip yang Anda mengatakan minta murid Yesus Yudaisme. Tunjukkan. Buktikan kepada saya. Kamu katanya, yang membuktikan, di mana kamu yang menuduh Yesus Yudaisme. mengajarkan Yudaisme. Yudaisme Kamu yang itu menuduh apa? Yudaisme murid Yesus. Tunggu. Yudaisme itu apa? Yudaisme adalah Ya agama daripada orang Yahudi. Gimana sih pada kamu ini? saat Anda sudah Kok mengerti bertanya? tentang hal tersebut, kenapa Anda tidak mau jujur? Ketika ada perintah Saya sudah Yesus kepada pengikutnya. Oke, kita Yaudah, ulang lagi yaudah. kalau gitu. Kalau ada naskah yang mengatakan murid Yesus Yudaisme. Gini, saudara. Ketika menjalani seluruh perintah yang dilakukan oleh orang Farisi dan juga ahli Taurat, ketika mereka melaksanakan dari A sampai Z, maka yang nampak di mata kita, mereka ini pelakon Yudaisme atau pelakon Kristen. Jawab. Ya Kris. Mulai. Jadi saudara Juma, saya kan tadi tidak membawa suatu kesimpulan. Kamu yang membawa ke suatu kesimpulan kan? Iya, kita Bahwasanya- menyimpulkan dong. Kan saudara-saudara Iya, kami udah, Muslim di tunjukkan sama sini. saya yang berkata. Saudara-saudara kami Muslim di sini ingin Tunjukkan sama saya. membuktikan bahwa Kristen itu pagan. Enggak ya, tunjukkan saja sama Ending- saya. Murid-murid ending Yesus itu ajaran. Yudaisme di mana? Di mana Nah, ini- terserahmu. ini Manuskrip kita- manapun terserahmu. Ini Hah? kita pandangannya udah jelas. Kok lari ke situ? Kamu nggak ngerti di situ Orang-orang- pengajaran Yesus Dengar. Yang di kepada bawah, muridnya dengar. Yang di bawah. yang lahir Yang di bawah sebagai dengarkan. orang
orang-orang Yahudi Bani Israel, orang-orang Yahudi Bani Israel, Orang-orang yang yang hari lahir sebagai ini orang di mute. Orang-orang Yahudi Nah, yang kenapa? hari ini menjalankan kitab Tanakh yang masih ada di Israel sana, mereka agamanya disebut Kristen apa Yudaisme? Jawab yang di bawah. Kita nggak usah peduli orang ini, dia sudah mulai gila. Cepat. Ayo teman-teman, biar dia sadar. Yang di bawah ketik Yudaisme, terus Yudaisme. kenapa? Berarti murid Yesus Yudaisme atau Kristen? Jawab. Di Jawab. mana murid Yesus dikatakan Ya Yudaisme? kamu sendiri mengatakan Yudaisme. Coba lihat. Bukan Mana dia? kamu yang mengatakan. Malu Kalau dia. dia di sana orang Yahudi, Malu Yudaisme. dia. Kan mereka nggak percaya Malu kebangkitan dia. Yesus. Malu dia. Kan mereka nggak Malu percaya dia, Mesias. Loh, malu. kamu yang nggak, kamu yang malu. Kamu yang malu. Malu dia. Orang Yahudi Saya itu ulang lagi. yang masih di tembok ratapan Saya sana. ulang ya. lagi, saya mereka ulang. tidak percaya Mesias Saya di diri ulang Yesus. lagi. Saya Jadi ulang saya lagi. bertanya samamu, kamu Saya udah menyimpulkan ulang tadi, lagi. sahabat saudara. Kamu Matius bertanya terus. 23, Matius Saudara, 23, tunjukkan sama ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan. Kalau pengajaran tentang penyaliban, bangkit dari kubur, menjadi Tuhan, itu sudah ada, berarti mereka bukan Yudaism. Nah, pertanyaan lanjutannya kemudian adalah, ini salah. adakah, dengar, adakah ahli Taurat, orang Farisi mengajarkan kepada murid-murid Yesus bahwa Yesus akan bangkit dari kubur menjadi Tuhan bagi mereka? Ada enggak? Sehingga mereka harus menjadi Kristen. Ada enggak? Ada enggak? Oke, pelan-pelan Ada. ada ya. Silakan. Ya, jangan marah-marah ya sahabat Ya, ya. silakan. Makanya kamu dari awal tidak tahu Yahudi agama Yudaisme itu apa sih? Itu kan agama yang tidak percaya bahwa Mesias di dalam diri Ya Yesus. memang Yesus Tetapi tidak apakah mengajarkan. orang ya Yesus Sabar dulu. Yesus Sabar tidak dulu, mengajarkan saudara. itu. Kebangkitan, Belum selesai penyaliban ini. itu ajaran yang muncul belakangan. Saudara Juma, Pertanyaan saya, ini kita pengajaran Yesus, bukan pengajaran Kristus palsu, bukan. Yesus, Nabi Yesus yang kita bahas. Anda berbicara kan tadi, bertanya bagaimana Yesus Anda katakan pengikutnya adalah Yudaisme. Saya kasih data. Oke, nah sekarang Anda menipu lagi tuh. Anda mengatakan, Kenapa oh menipu? mereka menjadi Kok Yudaisme Juma karena ngomong terus nggak ya? percaya, karena nggak percaya kebangkitan katamu, iya kan? Nah, sekarang ada nggak murid-murid Yesus menerima pengajaran dari ahli Taurat dan orang Farisi bahwa guru yang ada di samping mereka itu akan mati dan bangkit menjadi Tuhan? Bagi mereka ada nggak? Silakan. Bentar ya. Kamu kalau saya menjelaskan, kamu diam ya. Saya tahu kau Saya tidak tadi menjelaskan, belum selesai. kau mengaburkan. Saya bertanya apa? Saya tahu jawabanmu apa. Tidak semua orang Yahudi itu Yudaisme, saudara Juma. Enggak usah Ada kesana. orang Yahudi juga yang Kristen. Bukan masalah Sabar dulu, ada biar saya atau jelaskan. tidak ada. Biar Ini kau- biar berbicara kau ngerti. ajaran. Biar kau Ini ngerti. berbicara ajaran. Jadi ada orang yang ini percaya. berbicara ajaran. Bukan Orang yang tidak berbicara. percaya. Bukan Udah, berbicara sabar ya. mengenai keyakinan orang pada saat itu. Iya, ini berbicara keyakinan itu mengenai ada ajaran. ajarannya. Nah, sekarang ketika orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat diikuti oleh murid-murid Yesus seluruh ajaran sesuai dengan perintah Yesus, mereka menjadi Kristen penyembah Yesus atau menjadi Yudaisme penyembah Elohim. Jadi Tuh. kalau kamu mengutip Matius 23 tadi, itu tidak ada eksplisit mengatakan Yudaisme ataupun Kristen. Itu nanti setelah itu muncul. perintah. Turutilah dan lakukanlah. Turutilah dan lakukanlah segala yang diperintahkan, yang diajarkan kepadamu. Menghantarkan orang-orang murid Yesus ketika melakukan segala apa yang diperintahkan, dia jadi Yudaisme atau jadi Kristen. Diulang lagi nih. Ada di situ Karena Yudaisme, Kristen belum ada di situ. Ini Juma, pandangan saudara kita, Juma. tuyul. Pandangan Jangan kau kita yang bicara. sekarang ini, Kalau tuyul. gini, Hei, oke, ini pandangan mau kemari kita. kan? Pandangan Mau kita. pandangan kemari kan? Biar saya Pandangan jelaskan, kita. ya? Boleh? Ketika Iya, orang-orang yang disebut murid Yesus, Iya. dengar. Murid Yesus melakukan segala apa yang diperintahkan oleh orang Farisi sesuai dengan perintah gurunya sendiri.
Menurut kita orang yang hidup zaman sekarang, ketika murid Yesus melakukan segala apa yang diperintahkan ahli Taurat dan orang Farisi, kita lihat mereka murid-murid Yesus ini dengan kacamata telanjang, mereka mempraktekkan ajaran Yudaisme atau mereka mempraktekkan ajaran Kristen? Jawab. Oke. Di situ di Matius 23 kalau kamu baca belum ada tentang pengajaran Yudaisme ataupun Kristen, itu nanti eksplisit kata Akbar. Kristen itu. Ini pemandangan kita, pemandangan. Artinya Apa yang konteks? kita pandang hari ini ketika Lihat murid-murid konteksnya. Yesus. Konteks- Justru konteks itu yang kita bahas tuh. Iya, pada zaman itu, pada zaman itu kau kan berbicara. Pada Ah, zaman kan? itu Udah mulai, murid-murid mulai. Yesus. Dengarkan Udah saudara. mulai. Jangan kau Saudara-saudara, sombong. diskusi samamu. Dengarkan. Memang susah kalau penipu mau lolos di saya, nggak bisa. Nggak bisa penipu lolos di Bang Suma, nggak bisa. Iblis pun ngaku kalah, mundur. Kenapa? Oke. Kan tadi sudah Orientasi saya kata- saya itu jelas mengajak ente berakal, Enggak. bukan mengajak ente Saya jadi bodoh. berakal. Sekarang pandangan kita nih, Islam Kristen Nih, sini bertemu saya di katakan meja, kepadamu. dengar, Islam Kristen bertemu di meja diskusi debat, membawa materi tentang Yesus. Ketika Yesus berkata, wahai murid-muridku, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka, orang-orang Farisi dan ahli Taurat ajarkan kepadamu. Tapi ingat, jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Artinya mereka mengajarkan Taurat tapi tidak mempraktekkannya, sama seperti Kristen. Nah, sekarang muncul nih di tahun 2026 kamu dengan saya bertemu membahas ini. Pandangan kita ke depan, mundur ke belakang. Ketika murid-murid Yesus melakukan segala apa yang diperintahkan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat, maka yang nampak bagi mata kita hari ini kepada mereka, andaikan kita nonton film, murid-murid Yesus ini mempraktekkan rutinitas ritual agama Yahudi atau rutinitas ritual agama Kristen. Jawab. Saya mau jawab, tapi jangan dipotong dalam 2 menit, boleh? Silakan. Kalau dipotong saya nggak mau menjawab. Karena memang tidak ada jawabannya. Karena kau akan sembunyikan itu kebenaran. Kebenaran kau akan sembunyikan. Silakan. Saya rasa sudah cukup jelas pernyataan saya. Silakan. Oke ya. Oke, tadi kamu bertanya ya Saudara Juma, pandangan kita sekarang ini bagaimana orang-orang yang mengikuti ajaran Yesus tadi ya. Kamu pun lupa ajaran Yudaisme itu sekarang ini, apakah dia percaya kepada kebangkitan Yesus? Mulai. Kan nggak nyambung. Kita tidak Kan nggak berbicara. nyambung. Hei, tuyul. Kita nggak Loh, berbicara Yahudi Yesus itu kan sekarang. bangkit, Kampret. berbicara ya. Memberitakan penyesat. Injil. Kamu itu mah bukan penyesat. cing onta ya, Penyesat. cuma. Hei, penyesat. Kita nggak berbicara pandangan Yudaisme hari ini, tuyul. Kita berbicara pandangan. Tadi kamu bilang tadi pandangan sekarang. Kampret. Pandangan kita terhadap keadaan murid Yesus masa itu. Ketika murid kamu- Yesus mempraktekkan seluruh apa yang diperintahkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat, maka yang nampak oleh pandangan kita terhadap keadaan mereka adalah satu, mereka mempraktekkan rutinitas ritual sebagai orang Yudaisme, atau mereka mempraktekkan perilaku rutinitas sebagai seorang Kristen. Jawab. Ini yang kedua kalinya. Tadi saya sudah bilang apa? Beri saya 2 menit, jangan dipotong. Kamu baru baru 2 saya menit, kamu sudah ngomong 5 menipu. detik. Sudah Kamu pot- belum beberapa detik sudah menipu. Biar tuyul. orang menilai, Orang sudah Saya nggak ada menilai, menipu. orang sudah Saya nggak ada menilai, menipu, orang ya. sudah menilai. Yang Biarkan saya saya bahas bicara 1 menit aja. pandangan kita Jangan dipotong. terhadap Nanti terserahmu. keadaan. Dengar, pandangan kita terhadap keadaan murid Yesus pada saat itu. Bukan sekarang. Kau mengatakan apa jawabanmu? Tadi saya- Sekarang orang Yahudi itu tidak percaya kepada nenek Muki. Saya tidak tanya itu, tuyul. Yang saya tanya, Halo. ketika orang Farisi ahli Taurat
memerintahkan kepada murid Yesus dari A sampai Z, dan Yesus menyambut itu dengan mengatakan, lakukan segala apa yang perintahkan mereka kepadamu, tapi jangan kau contohi perbuatannya. Pertanyaannya, ketika murid-murid Yesus pada zaman itu mempraktekkan, menuruti, melakukan, mengerjakan segala sesuatu yang diajarkan oleh Farisi dan ahli Taurat, maka cakupan perbuatan mereka, rutinitas ibadah mereka sebagai orang yang berkeyakinan punya agama, mereka mempraktekkan prosesi agama Yahudi atau mereka mempraktekkan prosesi agama Kristen? Jawab. Jadi saudara Juma, jika kamu membawa pada konteks masa itu, Yudaisme pun belum ada. Maka saya mau ketawa lihat kamu nih dari tadi. Udah, teman-teman, Kamu gimana? tadi berbicara konteks. Gimana, Pada teman-teman? zaman itu nggak ada Yudaisme Bagaimana teman-teman? itu. Gimana teman-teman? Anda Nah, lihat boleh sendiri saya kan? ngomong? Boleh saya ngomong? Silakan. Oke. Jadi kamu tadi bilang kita harus berakal. Justru yang nggak berakal itu saudaraku Juma. Ada orang yang mengatakan melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsa, tetapi masjid itu baru dibangun setelah dia meninggal. Loncat kemana-mana. Waliyadasa secara ulul albab. Materi Islam Saudara Juma. itu hanya untuk orang berakal. Ente nggak berakal. Di mana Tidak bisa. berakalnya? Hei, saudaraku, kamu jangan gila. Masjid Murid-murid Al-Aqsa. Yesus, diam. Murid-murid Zaman Yesus, Umar, saudara. diam. Murid Yesus itu mempraktekkan keyakinan mereka, ya atau tidak? Murid Yesus mempraktekkan keyakinan mereka, ya atau tidak? Mempraktekkan keyakinan mereka. Saya disuruh diam. Ini ditanya. Ini Mulai gimana ngaca kan? moderator ini? Loncat kemana-mana. Udah. Bukan, Teman-teman, saya apa ngomong masih di mau mute, terus dipertahankan Anda binatang bertanya. seperti ini? Binatang seperti ini Nggak mau dipertahankan? berani. Ulaika kal ambalhum adallu. Orang-orang kafir laknatullah itu lebih hina dari binatang ternak. Monyet, kalau dididik monyet itu untuk menyuarakan sebuah suara bunyi, mereka akan menyuarakan bunyi sesuai dengan instruksi. Itu monyet. Tapi kalau yang lebih hina, lebih rendah derajatnya dari monyet, lain yang disuruh, lain yang dia bilang. Yang tadi ini kata Quran, ulaika kal an'am bal hum adallu. Orang kafir laknatullah itu lebih hina dari hewan, binatang, monyet, kera, babi, anjing. Nah, inilah jihad kita. Inilah jihad kita. Inilah puasa kita. Mengajarkan manusia untuk waras. Pahala di hadapan Allah. Pahala. Bernilai ibadah di hadapan Allah. Bernilai ibadah. Al-Quran mengatakan, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Aku penuhi neraka jahannam banyak dari golongan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Disebabkan karena mereka punya hati, tapi mereka mematikan hati itu untuk melihat kebenaran ayat-ayat Allah. Lahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata, tetapi dia tidak menggunakan untuk melihat kebenaran ayat-ayat Allah. Lahum azan la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tapi mereka tidak menggunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih hina dari binatang ternak. Ini fakta real. Kita saksikan, bukan? Habis itu dia mau bertanya tentang Islam. La haula wala quwata illa billah. Islam tidak akan bisa masuk ke dalam otak orang-orang yang tak berakal. Itu Quran yang mengatakan itu. Tidak mungkin Al-Quran itu keliru. Nggak mungkin. Al-Quran sudah 1400 tahun silam sudah mengatakan bahwa orang-orang kafir itu tidak akan menjadikan Al-Quran itu sebagai ilmu,
Sedangkan Al-Quran datang, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru ayatihi wal yatazakkara ulul albab. Al-Quran itu adalah ketetapan-ketetapan yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang penuh berkah, supaya manusia menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Siapa yang bakal mendapatkan pelajaran dari Quran, dari ajaran Islam? Orang-orang berakal. Berakalkah orang yang masih menyembah kepada makhluk kuburan? Tidak berakal. Jadi kalau ada penyembah-penyembah makhluk kuburan bertanya tentang Al-Quran, gak usah diladenin. Gak usah diladenin. Percuma. Percuma. Karena mereka tidak akan menerima. Yang ada mengolok-ngolok. Kenapa demikian? Karena mereka seperti kata Yesus dalam Matius 7 nomor 6, jangan kau berikan barang suci atau Al-Quran kepada anjing pemakan babi, dan jangan kau berikan kemudian mutiara kepada babi pemakan segala. Itu mereka hanya akan mengolok-ngolok, bukan menjadikan pelajaran. Jadi bukan kita takut untuk ditanya, bukan. Kalau orang Kristen datang, saudara pernah lihat kan? Orang Kristen datang bertanya sampai 1000 pertanyaan pun kita ladenin. Tapi kalau pengolok-ngolok, gak perlu. Cukup kita hantam rahangnya pakai Bible itu sendiri. Pasti keok, hancur, binasa seketika sebelum meninggal. Orang-orang seperti ini, benar yang saya sering katakan, banyak manusia yang terkubur sebelum mereka meninggal. Contohnya yang tadi. Kenapa dia terkubur? Karena dia tinggal jasad, akal sudah tak berfungsi. Ada 2 cahaya yang Allah titipkan pada kita. Yang pertama adalah ruh. Orang gila juga punya ruh. Yang kedua, ini yang paling berharga, akal. Kalau tinggal ruh dan jasad tanpa akal, itulah tadi contohnya. Itulah tadi contohnya. Binatang. Coba kita kumpulkan nih. Monyet, kera, babi, asu, ayam. Kita kumpul. Lalu kita kumpul dia di tengah-tengah. Jadi dia di tengah, samping kirinya kera, samping kanannya gorila, padale, pararang, tikus, balau, asu, babi. Kita kumpul dengan orang yang tadi, Pak RT. Lalu kita tanya, kalau yang lain, makhluk-makhluk yang lain ini bingung, gak merespon, wajar. Catatan kita pasti mengatakan wajar. Yang lain kan binatang. Nah, kita berharap tinggal satu makhluk ini yang badannya seperti kita, 2 kaki, 2 tangan, matanya ada, hidungnya bagus dia nih. Ini apa namanya yang satu ini yang bertahan? Manusia. Coba tanya dia, rupa-rupanya lebih parah. Maka Al-Quran mengatakan ulaika kal an'am balhum adallu. Ternyata dia sempurna penciptaannya, tapi cahaya ilahi padanya mati total, yaitu akal. Bagaimana pola mereka bertanya? Bagaimana kalau misalnya, bayangkan aja nih, makhluk yang lebih rendah dari binatang bertanya tentang Islam. Bayangkan, jangan yang lebih rendah dari binatang. Bayangkan aja kalau datang pada kita bayangkan nih, sesuai dengan Quran ya, datang kepada kita kemudian seekor ayam bertanya tentang Islam. Lalu kita jelaskan, apa respon ayamnya? Belum selesai bicara, ayam sudah lari kejar betina. Kita sibuk sendiri. Kenapa? Karena tidak ada alat di dalam diri ayam untuk menampung jawaban kita. Kenapa? Karena yang akan kita berikan sajiannya itu adalah ilmu Allah, ilmu tertinggi, yaitu isi Quran. Nah ini bertanya tentang Islam. Islam itu pagan, sebab begini, sebab begono. Mukiper, otakmu yang rusak. Al-Quran saya mengatakan kamu lebih hina, lebih rendah dari kambing. Bagaimana kau bisa menampung jawaban kami? Yang ada hanya mengolok-ngolok. Percuma, ngapain? Mending kita terapi dia menggunakan Bible. Jadi kembali sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat Matius 23 ini, cerminannya itu ada 2 di data nomor 3 itu. Yang pertama, perintah Yesus mengikuti Milla Abraham, jelas di sana. Turutilah, lakukanlah semua yang ahli Taurat dan orang-orang Farisi ajarkan kepadamu. Itu satu, cerminan pertama. Cerminan yang kedua, dengarkan.
tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Nah, kenapa perbuatan mereka jangan dituruti? Karena perbuatan mereka, kata Yesus, mereka menteorikan hukum Taurat tetapi tidak mempraktekkan. Sama nggak dengan Kristen hari ini? Teori doang kalau Taurat, tapi prakteknya nol, zong. Sama nggak? Sama. Dengan kata lain, sebagai seorang Muslim, kita nggak boleh mengikuti orang-orang Kristen menurut Yesus. Jangan kau ikuti orang-orang yang mulutnya berbicara Taurat tetapi tidak mempraktekkan. Kosong, zong, di kitabnya menempel kemudian Taurat terjemahan, tapi mereka nggak mempraktekkan, hanya teori doang, aksesoris doang, biar dianggap pengikut orang benar. Jangan kau ikuti mereka, kata Yesus. Jangan kau ikuti perbuatan-perbuatan Tapi lo mereka. takut sama gue. Sebab mereka Lo hanya menteorikan Torah Takut tapi sama gue. tidak mempraktekkannya. Demikian saudara-saudara. Takut sama gue. Masya Allah. Juma takut sama gue. Ya, silakan Pak, silakan. Kita diskusi, silakan. Silakan kita diskusi. Juma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. buka mute gue. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam Ya, nggak silakan. kenal Al-Quran. Silakan Islam nggak saudara. kenal Al-Quran. Ya, mari kita kaji. Mari Islam nggak kenal Al-Quran. Mari Ayo, kita kaji. kapan Al-Quran Ayo. turun? Kapan Islam- Al-Quran turun? Ayo, kenapa dalilnya kau sebutin. Iya. Saudaraku, saudara di mute dulu, di pelan-pelan. Di mute gue Saudara, dulu, lo cengeng. Iya, makanya pelan-pelan. Kalau saya bicara kan Anda bertanya. Takut. Enggak. Kamu jangan mengganggu narasi bilang saya. takut. Nah, itu kan. Jangan ganggu Gue bilang narasi takut, saya. men. Saudaraku, Anda bertanya, ya jangan di mute. Takut lo masalahnya. Jangan Jadi di mute dong. Gentle sama gue. ketika Anda bertanya kapan dan di mana kemudian umat Islam itu mengenal Al-Qur'an. Anda kan bernarasi Islam tidak mengenal Al-Qur'an. Ya. Nah, kalau Anda Amin. tahu, Betul. Kalau Anda tahu Islam tidak mengenal Al-Qur'an, lalu kenapa Anda bertanya tentang Al-Qur'an? Kapan kan lo bilang lo tahu Al-Quran? Lo kan bilang kenal Al-Quran. Loh, Islam, tadi Anda ayo. mengatakan kami Makanya tidak mengenal kapan? Al-Qur'an. Sadar nggak ini? Iya. Anda Berarti mengatakan lo benar, kami kan? Berarti tidak gua benar, mengenal Al-Quran. Kami tidak Amin, mengenal Al-Quran. Nah, terus Anda bertanya ke kami, kapan Al-Quran diwahyukan? Apa nggak gila ini? Lah, makanya kan gue bilang lo Anda nggak kenal Al-Quran. harus Berarti gue benar dong. menjelaskan. Gue benar berarti. Kenapa? Berarti gue benar. Ya, jelaskan dulu. Apa alasan Ayo. Anda mengatakan kami tidak mengenal Al-Quran? Jelaskan, silakan. Karena Islam nggak tahu kapan Al-Quran turun. Oh, itu Ayo. aja? Bener nggak? Itu Iya. aja gitu? Iya. Apa alasannya? Apa alasannya? Iya. Karena Islam nggak tahu kapan Al-Quran turun. Alasannya Anda mengatakan Ayo. kami tidak tahu? Iya, nggak tahu. Ayo, kalau tahu mau disebutin coba. Kapan Al-Quran turun? Alasannya. Iya. Alasan Iya. Anda mengatakan Islam nggak itu. tahu. Alasannya Anda mengatakan itu Apa? apa Iya. alasannya? Gue bilang Islam nggak kenal Ya, Al-Quran masa karena cuma kayak Islam gitu nggak tahu. doang? Masa kayak gitu doang? Loh, ya, Anda bilang membawa nggak tahu. Anda membawa Jangan sesuatu. kemana-mana. Anda membawa sesuatu. Gue jelas loh. Islam nggak kenal Al-Quran. Ya kan Tahu. cuman begitu Islam nggak doang. tahu kapan Al-Quran turun. Jelas. Kan cuman Lah, begitu doang. Berarti gue bener dong. Buktikan. Berarti gue bener dong. Buktikan kalau kami tidak mengenal Al-Quran dan tidak tahu kapan Al-Quran turun. Buktikan. Kapan Al-Quran turun? Kapan Ya, Al-Quran turun? kok cuman bertanya? Buktikan dong. Gue udah bilang. Ya, buktikan, Mampus buktikan. kawan gue loh. Ya lu dong yang Buktikan. buktiin. Kalau lo kenal Al-Quran buktiin. Anda yang Kapan Al-Quran turun? bernarasi kok jadi kami yang harus buktikan. Lu cuma bolak-balik doang. Oke, Buktiin baik. mana kapan Baik. Al-Quran turun? Mana Baik. dalilnya? Ayo. Di dalam Islam dikenal malam 17 Jangan Ramadan. mute gue. Jangan emosi, santai aja. Di 12 Ramadan itu dikenal sebagai malam apa? Dalam Islam. Ini cuma bernarasi doang. Saya pun bisa kalau mau cuma keras-keras kosong. Saya mengatakan Kristen tidak mengenal Bible. Kristen tidak mengenal Bible. Apa buktinya?
Kristen tidak tahu tanggal berapa Lukas dituliskan, tanggal berapa Roma dituliskan, tanggal berapa Galatia dituliskan. Kristen nggak tahu. Pekerjaan apa itu? Diskusi apa itu namanya? Hah? Emang lu tahu segitu banyak kitab lu itu dituliskan tanggal berapa, hari apa, jam berapa, di mana? Inilah yang Al-Quran katakan, ya kan? Ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Harusnya saudara itu bersyukur. Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah yang paling berharga untuk kalian, yaitu Islam. Harusnya kalian itu menyadari betapa pencipta langit dan bumi Ar-Rahman Ar-Rahim yang begitu kasih dan sayang kepada makhluknya, utamanya kalian yang manusia ini. Dengan Allah memberikan hadiah berupa Al-Quran, berupa Islam, dengan mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harusnya kalian itu puji syukur kepada pencipta, karena pencipta langit dan bumi memberikan hadiah tertinggi kepada kalian, yaitu dengan datangnya Islam sebagai ajaran yang menghantarkan kalian meninggalkan ajaran paganisme. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir qad ja'akum minallah nuru wa kitabun mubin. Hadiah terindah yang Allah berikan kepada manusia, khususnya kepada ahli kitab dan bahlul kitab, itu adalah datangnya Nabi Muhammad sebagai rasul yang menjelaskan dari banyak isi kitab yang disembunyikan oleh pendahulu-pendahulu bahlul kitab dan juga ahli kitab. Sehingga Allah menegaskan, qad ja'akum minallah nur wa kitab mubin, dan ahli kitab, cahaya dari Tuhanmu berupa Al-Quran yang menjelaskan. Ini hadiah terindah yang Allah berikan kepada kalian, wahai bahlul kitab. Harusnya kalian bangga dengan datangnya Islam, karena anda tidak dibiarkan di dalam kegelapan. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Dengan hadiah terindah yang Allah berikan kepada bumi ini berupa Al-Quran, itulah Allah berikan petunjuk dari Al-Quran kepada orang-orang yang mengikuti keridaan pencipta langit dan bumi kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran ini kemudian wa yukhriju, manusia bahlul kitab bisa dikeluarkan dari mana? Minaz zulumat, dari kegelapan, ilan nur, kepada cahaya, biizni, dengan izinnya. Bahkan Allah menegaskan lebih jauh, wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan Al-Quran itu bahlul kitab dan ahli kitab mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Kalian harusnya jangan mengolok-ngolok Islam, jangan mengolok-ngolok Nabi Muhammad, jangan mengolok-ngolok Al-Quran, jangan. Karena itu adalah hadiah terindah yang datang dari pencipta langit dan bumi yang telah menciptakan kalian. Setelah kalian berada pada kebingungan, kebimbangan, persimpangan jalan antara keselamatan dan kesesatan, Anda mengatakan agama kalian menyelamatkan karena berasal dari Yudaism. Tetapi di sisi lain, Anda mempraktikkan pengajaran-pengajaran bangsa Romawi dan Yunani. Anda berada pada posisi persimpangan yang tak terarah. Islam datang, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, dan juga orang-orang zalim yang ada di antaranya, yaitu bahlul kitab. Telah datang kepadamu Rasul kami, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan sebuah hadiah dengan mempernyatakan, ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a.
Wahai seluruh manusia, aku adalah hadiah tertinggi dari Tuhanmu kepada kalian seluruhnya. Kenapa Anda menolak hadiah tersebut? Karena tadi, ulaika kal an'am bal hum adallu. Kalian memposisikan diri kalian, memperbodoh diri kalian, menzolimi diri-diri kalian sendiri. Kenapa dikatakan menzolimi diri-diri kalian? Karena kalian mematikan cahaya yang Allah berikan berupa akal. Di luar daripada Quran tak ada. Coba kita mengurai, orang menyaksikan. Orang-orang Indonesia ini cerdas-cerdas. Mereka menyaksikan Kristen kah dia, Islam kah dia, ateis kah dia. Ketika mereka menyimak perdiskusian antara Islam Kristen, betapa timpang. Satu menggunakan anus, yang satu menggunakan akal. Dikasih pertanyaannya sesuai dengan yang dia minta. Mana buktikan Yesus mengajarkan Yudaisme? Kita kasih dalil, diuraikan dalilnya. Apa yang mereka praktekkan kemudian? Pelintir, dipelintir. Apa yang menyebabkan mereka pelintir? Padahal Al-Quran mengatakan wa antum syuhada, engkau menyaksikan kebenaran itu. Tapi kenapa engkau menghalang-halangi manusia kepada jalan Allah yang lurus? Padahal engkau menyaksikan. Kamu tahu, kamu ngerti jalan itu. Kamu ngerti bahwa apa yang kau lakoni hari ini adalah salah, keliru. Tapi kamu tetap saja tidak mau mendatangi kebenaran itu. Yang dibihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Ini jelas, sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi final bagi kita bahwasanya kedatangan Islam adalah sebagai jembatan menuju kepada keselamatan satu-satunya. Jalan menuju keselamatan satu-satunya. Tak ada lagi jalan di luar Islam. Tapi pertolongan Allah ini datang. Seruan-seruan Allah selalu menuju kepada mereka. Orang-orang zalim, orang-orang munafik, orang-orang kafir. Sebagai alat untuk mereka introspeksi diri. Sebagai ajaran kepada mereka bahwa kedatangan Nabi Muhammad itu untuk memberi petunjuk kepada orang-orang yang mau mengikuti keridaan pencipta langit dan bumi kepada jalan keselamatan. Mereka tak mau, kita tak ada paksa, kita hendak menyampaikan. Kenapa kita keras? Karena mereka zalim, membahas-bahas Islam tetapi akal mati. Bagaimana orang yang matanya tertutup dua-duanya, lalu kemudian mereka memegang bola kasti, lalu teriak-teriak ini adalah buah apel. Mau sampai kapanpun dia mati-matian menghina, menghujat, memaki, mengumpat untuk mengatakan itu bola kasti adalah apel, itu tidak akan pernah bisa berubah. Bola kasti itu jadi apel, gak mungkin bisa. Nah itulah orang buta, membahas tentang Islam tapi mata hati buta. Susah sekali teman-teman. Tapi gak apa-apa, kita anggap saja itu adalah jihad. Kita berjuang di jalan Allah untuk menyadarkan mereka yang mata batinnya buta. Sekira begitu, silakan sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, diambil alih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Burunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dira, Bang Dira monitor. Bang Dira, Muslim apa Kristen? Bang Dira monitor. Sedikit dari Ahina, Pak Miftah. Silakan. Lanjut. Ahina aja, silakan. Kami menunggu. Insyaallah gantian Bang Juma istirahat sementara. Lanjut. Narasi. Ya, Bang Dira monitor. Abang Muslim. Baik, saya sapa sekali. Silakan. Bu Dira, Pak Dira. Oh ya, soalnya terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dewa. Waalaikumsalam. Saya juga belum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manual. Lanjut. Mungkin gantian istirahat Bang Jumanya, Pak Miftah silakan untuk bernarasi sambil nunggu Kristen di bawah. Gantian Abang Dewa. Silakan, Ai. Udah komplit sama Bang Zuma. Luar biasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini cuma silaturahmi aja nih, ada saudaraku belum ketemu di bulan Ramadan, Bang Zuma, Bang Ustadz Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Khi. Mohon maaf lahir batin ya kalau ada salah-salah kata. Iya, sama-sama. Mohon maaf lahir dan batin. Ya kalau nggak diperlukan turunkan aja lagi, cuma mau silaturahmi aja. Enggak apa-apa, Hotel Bang. belum masih ada. Oh belum. Baik. Cak Angon, apa kabar? Alhamdulillah, Hina. Senang kita bisa berkumpul dengan sahabat yang terbaik. Ini tadi waktu di Jambak saya lagi di sholat Jumat. Sekarang udah bubar ini. Oh iya, untuk Australia teman-teman udah malah ya. Oh udah. Kami masih tiduran ini. Mungkin mau narasi, Pak Iya, Abu, silakan. Makan mungkin. Ustadz Abu Juma istirahat sebentar, ya, sambil menunggu. Silakan Abah. Oh enggak, saya denger itu ngelunjak kalau saya ngomong di sini, nih guru-guru banyak di sini. Jangan gitulah Abah, jangan rendah hati. Monggo Abah. Ntar lagi jalan ini, kaki ngos-ngosan ini menuju. Biar ya silakan buat teman-teman Kristen yang di bawah yang mau berdiskusi, ajukan multi ya. Dan buat ikhwan fillah, bantu tab-tab, share-share, posting ulang ya. Sambil tab-tab baca zikir ya. Apalagi di bulan Ramadan ini sambil tab-tab itu ya Allah, Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar ya. Biar semuanya bernilai yang ibadah. Amin. Lagi di bulan Ramadan ini ya. Ini menjemput dengan 10 malam yang kedua ya, 10 hari di pertengahan ini, yaitu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pintu maghfirah, pintu ampunan. Mudah-mudahan semuanya kita ya ikhwan fillah, terutama gurunda dan guru-guru saya semuanya di bulan Ramadan di 10 pertengahan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan Silakan buat teman-teman Kristen. Silakan Abah, saya nyari teman nota. Kayaknya mereka lagi mandi Ustadz. Mau persiapan Jumatan kali, oten-oten. Baik, ngisi sedikit aja. Ya, saya yakin Bang Juma mungkin tadi begitu kelelahan juga menghadapi betapa uletnya, betapa gelapnya sisi suatu otak ketika keyakinan ya yang pokoknya dan yang penting. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Waalaikum. Ini Kristen ini. Silakan Master, noise Master. Iya. Alam, noise. Ya, diskusi yang baik ya, diskusi yang baik, biar bisa mengedukasi, biar akal mewaras ya, tidak sungsang lagi ya. Silakan Gurunda, silakan Master. Di sini ada judul Kristen 100% pagan. Silakan Master sama Gurunda kita. Ini pagannya bahasa Makassar ya, pakai ang gitu ya. Sebenarnya pagan itu kan berasal dari suku kata paganus ya, berasal dari artinya pedesaan gitu loh. Karena kan kalau kepercayaan di pedesaan dulu percaya kepada benda-benda bumi yang bisa memberikan manfaat. Contoh batu. Jadi orang itu percaya batu bisa memberikan memberi berkat kah, begitu. Jadi pagan itu biar tahu, jangan asal sebut pagan tapi artinya nggak tahu gitu loh. Ya nanti kena muka sendiri. Karena pagan itu penyembah batu itu adalah agama pagan. Itu loh. Betul. Begitu. Ada yang mau masuk? Guru-guru, sahabat-sahabat. Silakan Gurunda, silakan. Iya. Jadi ada benarnya yang saudara sampaikan itu. Ketika kemudian mendudukkan batu sebagai Tuhan.
Nah, sayangnya di Islam tidak ada mendudukkan batu itu sebagai Tuhan. Batu dalam Islam itu hanya bagian daripada prosesi ibadah sesuai dengan perintah atau instruksi. Contoh Artinya misalnya, menyampaikan sebentar dulu. Sabar, saya Ya, dulu silakan. bernarasi, nanti Anda lanjut. Contoh misalnya di dalam agama Yahudi, mereka mengambil sebuah wadah, menggunakan wadah untuk sebagai alat mendekatkan diri kepada Tuhan mereka. Contoh tai sapi. Keluaran 29:14. Ambillah tai sapi itu, kulit dan dagingnya, bakarlah di luar kemah. Itulah korban penebus dosa. Contoh ya, ini contoh. Apakah kemudian mereka menggunakan tai sapi ini sebagai Tuhan? Tidak. Begitu juga dalam Yesaya 6. Ini saya bacakan dalilnya. Tetapi seorang daripada serapim itu terbang mendapati aku. Di tangannya ada batu bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Dia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, batu bara ini telah menyentuh bibirmu, maka dosamu telah dihapuskan dan dosamu telah diampuni. Jadi di situ batu bara bukan berarti orang ini menyembah batu. Itu yang perlu Anda pahami. Nah, ada satu hal ketika Anda mengatakan menyembah batu itu adalah pagan. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul 4:11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Yesus simbol batu, apakah disembah? Disembah. Berarti orang Kristen menyembah simbol batu. Kembali kepada pernyataan saudara sendiri, yang dimaksud pagan adalah yang menyembah batu. Simbol kekristenan adalah Yesus. Yesus simbol batu, dan bahkan dikatakan dengan sangat terang dalam kitab saudara, Yesus itu adalah batu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Yesus adalah batu, kita lihat di pengajaran Paulus, rasulnya orang Kristen, terkait dengan ketuhanan Yesus di dalam Kolose 2:9, rupa-rupanya batu sakar Yesus itu juga sebagai hiperbola, majas, tetapi Yesus betul-betul adalah batu. Karena kenapa? Ketika disalibkan, dia ikut dengan batu zakar. Batu sakar Yesus itu batu dalam pandangan kita sebagai orang Indonesia. Maka hari ini ketika Anda mengatakan pagan adalah penyembah batu, itu sama dengan Kristen penyembah Yesus, sama dengan Kristen penyembah batu, sama dengan zakar manusia. Itu fakta, itu real. Anda nggak bisa kemana-mana. Silakan. Ada satu definisi yang memang kontras tentang memahami paganisme kata orang Indonesia. Adalah sesuatu yang memang diperhamba, dipertuhan dengan bisa dilihat, dirasa dan sesuatunya. Tetapi ketika Tuhan itu tidak nampak, itu bukan pagan. Ini persis yang di dalam surah Al-Baqarah dikatakan, kenapa kamu menyembah batu-batu ini? Kemudian orang-orang pagan dulu di zaman Mekah dikatakan, nahnu la na'budu illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah ini semua, melainkan ini cuma perantara mendekatkan kita kepada Allah. Nah, ini sebetulnya pagan, penyembah berhala. Itu istilahiyahnya, bukan sekedar harfiah yang tadi disampaikan teman kita itu. Ya, terima kasih. Silakan Master Kalam. Oke, untuk begini ya menanggapi, teman-teman ya. silakan. Suara saya kedengaran nggak kira-kira? Iya, aman, silakan lanjut. Halo? Iya, lanjut, ada suaranya, lanjut. Silakan kalau mau menanggapi. Monitor, Master. Master monitor. Yang langsung membisu kau. Baru satu pernyataan dari Bang Juma kau langsung mingkem. Aduh. Langsung aja. Padahal suhu ini Master artinya. Iya. Lanjut aja Bang Juma mungkin sambil dia pingsan nunggu kelenger. Silakan. Aina. Iya, jadi Kolose 2:9 itu nggak bisa dipungkiri. Kolose 2:9 ya
mau tidak mau Kristen penyembah batu, nggak bisa tidak. Karena Kisah Para Rasul 4 nomor 11 itu Yesus adalah batu. Sudah selesai. Oke, saya terangkan sedikit ya. Saya ngajari saudara Juma saya ini tentang Alkitab dengan benar. Gini. Jadi ungkapan Yesus dibuang oleh tukang-tukang sebagai batu ini kan berasal dari Alkitab. Jadi yang pertama kali kalau Anda nanti lihat itu di dalam Mazmur 118 ayat 22. Kita lihat dulu ya. Sebenarnya berasal dari situ. Makanya saya mau menerangkan sama saudara Juma ini Alkitab itu dengan benar ya. Jadi saya mengakui Anda ini nggak paham Alkitab tapi berusaha mengartikannya gitu. Baiknya sih bertanya dulu sama kami-kami ini kan begitu ya. 118 ayat 22 kita lihat dulu ya teman-teman ya. Oke. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itu ungkapan ini pertama didapat dalam kitab Mazmur. Ya kan? Oke, jadi ini kan dimaksud nubuatan ya kan? Ini kan nubuatan tentang Yesus. Oke, kita lihat lagi nih. Jadi setelah dikutip dari Mazmur dan kemudian dikutip Yesus sendiri dalam Matius 21 ayat 42 serta oleh Rasul Petrus dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 11 dan 1 Petrus 2 ayat 7. Jadi maksudnya adalah Yesus Kristus ditolak oleh pemimpin-pemimpin Yahudi yang dianggap sebagai tukang-tukang bangunan dalam konteks spiritual, namun kemudian dia diangkat oleh Allah menjadi batu penjuru atas dasar utama bagi pembangunan gereja dan keselamatan umat manusia. Jadi bagi orang yang percaya, Yesus adalah dasar yang kokoh dan sumber keselamatan. Sedangkan bagi mereka yang menolaknya seperti Juma dan lain-lainnya, maka dia menjadi batu yang membuat mereka tersandung gitu loh. Jadi itu maksudnya ya batu penjuru ya seperti yang saya jelaskan tadi. Yesus Kristus ditolak oleh pemimpin-pemimpin Yahudi yang dianggap sebagai tukang-tukang bangunan. Begitu. Jadi penerapan ajaran batu yang ditolak menjadi batu penjuru di dalam kehidupan beragama saat ini dapat dilihat dari aspek utama. Contoh, orang Kristen itu menganggap Yesus adalah dasar dari seluruh kehidupan mereka. Itu maksudnya batu di situ. Bukan batu dalam artian bahwa batu itu seperti batu yang dipukul, ditaruh semen, bukan begitu saudara Juma ya. Mungkin Anda ini nggak paham Alkitab, tapi ya nggak apa-apa. Makanya saya hadir di sini untuk menerangkan Biblos secara benar kepada saudara Juma. Ya, apalagi yang mau kau tanya saudara Juma, silakan. Anda Saya siap berani melayani bahas setiap. Kolose 2 nomor 9 coba Anda bahas. Kolose 2 nomor 9. Oke, siap. Kalau saya kenapa nggak berani bahas? Kalau Biblos itu kan enak-enak aja dia bahasnya, bukan Iya, seperti kan? Al-Quran Iya. yang agak susah ya kan? Ya memang susah karena itu firman Tuhan. Kalau kitab kamu kan bahasa manusia. Sebab di dalam dia berdiam jasmaniah batu apa? Batu zakarnya Yesus termasuk nggak? Batu zakar. Lato, maksudnya lato-lato. Iya, lato-lato. Sebab Lato-lato di dalam dia berdiam. Jadi gini maknanya ini, ajaran ini menegaskan bahwa Yesus Kristus memiliki sifat ilahi yang penuh dan Enggak, utuh. bukan itu yang bukan sifat. secara nyata menghuni Itu tubuh bukan manusianya, sifat. begitu Itu loh. bukan sifat. Maksudnya begitu. Itu berbicara mengenai tubuhnya. Tubuh. Ya, Anda kan ini berbicara mengenai kepenuhan keilahian kan? Itu yang Anda cari kan di sini. Apanya yang penuh dengan ilahi? Tubuhnya. Oke. Jadi Jasad. kata kepenuhan keilahian ini merujuk pada seluruh esensi dan kesempurnaan Allah. Ya kan? Jadi apapun, termasuk batu zakarnya. ya seluruh Yesus itu adalah kepenuhan keilahian. Makanya dikatakan Yesus itu bisa melakukan apa saja. Bro. Termasuk batu Begitu. zakarnya kan? Batu lato-latonya kan? Ini kok teman-teman Islam selalu mengarah ke batu zakar atau nonot? Loh, kan Anda ini kok kan berbicara batu. Kan bicara batu. Kenapa Anda gengsi mengaku itu? Iya, payah memang. Iya kan? Ya, kalau Iya, benar kan? kalau pemikiran Anda hanya sekedar untuk lato-lato lah, buat zakar, kayaknya itu bukan tempatnya diskusi ranah agama, bukan itu. Kolose 2 nomor 9 itu gimana itu, Bang? Kolose 2 Anda mau Oke, hapus saya dari bacakan Bible? ulang ya, saya bacakan Ya, ulang. silakan. Sebab dalam dia berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan secara jasmani. Secara jasmani. Iya, Oke. betul. Secara jasmani termasuk lato-latonya. Termasuk lato-lato.
Maksudnya gimana nih lato-lato nih? Pura-pura bingung teman-teman. Pura-pura bingung kan? Pura-pura bingung. Pura-pura bingung dia. Pura-pura bingung. Kau baca sendiri. Dalam dialah berdiam secara apa? Rohani atau jasmani? Secara jasmania seluruh kepenuhan keilahian. Termasuk yang Maksudnya menggantung gini, dua biji itu. saudara cuma saya terangkan, Lintir saya ajari lagi ya. Lintir Oke. lagi. Jadi, waduh, saya ajari sebentar. Begini, jadi kata kepenuhan keilahian ini merujuk pada esensi dan kesempurnaan Allah. Anda mengerti sampai di situ? Berdiam Jadi secara artinya- apa? Berdiam secara apa di situ? Sebentar. Sedangkan secara jasmania menunjukkan bahwa sifat ilahi itu ada dalam tubuh manusia Yesus. Bukan Gitu loh. berbicara sifat ini. ilahi Ini bukan itu sifat. ada dalam tubuh Dialah. manusia Yesus. Ini Jadi bukan bukan sifat. hanya Ini bukan sifat. Jangan kau larikan. Mau bukti bahwa ini bukan sifat? Baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, Kita nomor 8. baca. Sifat gak? Filipi Sifat gak di situ? sebentar. Filipi berapa? Filipi 2. Filipi Ini 2. ini ahli kitab katanya, tapi kita yang ngajarin. Mana dong? Enggak, karena kau yang buat subat-subat kan, makanya saya mau Kau subhat dari itu subat-subat. dalil kau bilang subhat. Oke. Oke. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak Allah di dianggap situ atau sebarang Theos? Itu dulu. Allah atau Theos? Allah. Theos Dalam atau bahasa Allah? Indonesia Allah. Dalam Bahasa Indonesia aslinya Allah. di situ Theos atau Allah? Dalam bahasa Indonesia Allah. Allah itu bukan Gimana bahasa ya? Indonesia. Kalau Allah itu semisal. Jadi Allah itu bahasa apa itu? Itu bahasa Quran. Malu kau kan? Kenapa nggak mau ke Theos? Kenapa? Allah itu bahasa Kenapa? Quran. Allah. Kenapa kamu nggak Kalau mau ke Theos? Allah Kenapa? Itu Alkitab, Kenapa? Biblos. Kenapa kamu nggak mau ke Theos? Kenapa? Ya karena saya sedang membacakan bahasa Indonesia. Ya, kalau di tadi Indonesia saya kan bacakan Theos bahasa itu apa? Yunani. Theos itu Ya bahasa Allah, Indonesianya apa? Allah. Theos itu Allah. Bukan. Dewa. Kalau Theos itu Indonesianya dewa. Kok Allah? Ya dewa sebenarnya enggak Ya negatif sudah, juga, sama aja kau tuh. ya sudah, kau pakai dewa, jangan kau pakai Allah. Ngapain aku pakai dewa? Orang di situ Ya. tertulis Allah. Gimana ya kau ini? Saya yang baca kalau begitu. Yang walaupun dalam rupa dewa tidak menganggap kesetaraan dengan dewa itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dewa itu telah mengosongkan dirinya sendiri, dan dewa itu mengambil rupa seorang hamba, dan dewa itu menjadi sama dengan manusia, dan dewa itu dalam keadaannya sebagai manusia. Manusia di sini lengkap dengan batu belatung enggak? Lato-lato Lengkap kan? nggak? Lato-latonya lengkap nggak? Ini si dewa ketika mengambil rupa manusia. Ya sama seperti apa kalian. La ilaha illallah, tiada ilah itu dewa. Tiada dewa selain Allah. Jangan ke gitu situ, loh. jangan sakit hati Ya dengan sama itu. aja itu. Jangan sakit Makanya hati. dewa itu nggak memiliki arti negatif. EGP dengan itu semua. EGP itu dengan Iya semua kan? itu. Sekarang nggak Kalau usah bahas syahadat, itu. Tiada Dia sakit dewa selain hati Allah dia. kan? Kan Tidak ada begitu. sakit hati, dia sakit hati dia. Bukan sakit hati, kan sama Ya sudah, aja ngapain kau bahas maksudku. itu? Ngapain kau bahas itu? Dewa Ngapain itu kau bahas kan itu? nggak memiliki arti Ngapain kau bahas negatif. itu? Kamu kesindir ya, kesentuh otakmu ya dengan kata dewa itu ya. Enggak, Jadi, maksud saya kau kalau syahadat gimana? Masalahnya bukan di situ. Memang kalian nyembah dewa, saya bisa buktikan berdasarkan dalil. Ya Tapi ilah itu artinya juga dewa loh. bukan tema itu yang kita bahas. Yang kita bahas ini pagan, penyembah batu sakar. Itu yang kita bahas sekarang. Oke? Nah, dan dalam keadaannya sebagai manusia ini, si dewa ini merendahkan dirinya sampai dewa ini mati di atas kayu salib. Salib pun itu adalah bahasa Quran, sebenarnya di atas pohon. Nah, kemudian ketika Anda mengatakan kalau C2 ini ternyata sifat, buktinya bukan sifat. Dewa Anda memang betul-betul jadi manusia. Berarti ketika dia menjadi manusia, dewa Anda ini punya batu, disebut batu galatung atau batu lato-lato. Nah, penyembah batu lato-lato itu sama dengan pagan. Anda nggak bisa lari kemana-mana, nggak bisa. Filipi 2 Jadi nomor maksud 6 Anda, sampai nomor 8 sebentar. mengunci bahwa dewa turun ke bumi
memiliki lato-lato dan kepenuhan secara jasmani, bahwa jasmaninya ini adalah dewa, dan dewa ini yang punya lato-lato ini digantung, dan itulah sembahan saudara. Pagan, Bang. Penyembah makhluk berlato-lato itu pagan. Tidak bisa tidak. Mau lari kemana? Terus maksudmu kalau nyembah batu sungguhan itu pagan atau bukan? Kalau nyembah batu sungguhan pasti pagan. Kan? Iya. Ngaku Pasti dia itu pagan. Tuh, kok saya nyembah batu? Kok saya nyembah batu? Kau setiap sholat ke arah mana kau sholat coba? Kau Sekarang bilang, kalau kau di sholat ke gereja, arah mana? kalau mengarah dalam beribadah, di gereja kau mengarah ke toilet. Toilet penduduk yang ada di depan gereja itu kau menghadap ke situ. Apakah sama Kami nggak ada seperti kau, kami. penyembah sapi tank? Makanya Kau kau berarti itu kau kan penyembah sholat sapi tank. sujud ke arah mana? Ke arah batu Hajar Karena Aswad. kenapa? Kau Karena jangan lupa itu loh. Setiap kamu masuk ke gereja, di depan gereja itu ada toilet warga. Berarti lengkap dengan sapi tank, dan kau menghadap ke situ. Atau ketika yang ada di depan saudara adalah pendeta laki-laki, maka Anda menyembah batu. Kalau perempuan berarti Anda penyembah kacang. Begitu maksudnya. Karena apa yang ada di depan kita ketika kita beribadah kepada pencipta langit dan bumi, itulah sembahan kita menurut lo. Berarti kau, kalau Pak Bom Bom lagi mengkhotbah dan kau lagi beribadah, berarti kau menyembah batu zakarnya Pak Bom Bom. Gitu maksudnya. Di depanmu ada patung Yesus, ada salib Yesus, berarti kau menyembah patung salib. Begitu maksudnya. Kau mau kemana kira-kira larinya? Kau mau kemana? Setiap gereja di depannya pasti ada lambang salib. Di situ ada patung lengkap dengan biji. Mau kemana lagi? Terbukti kan? Kau beribadah menyembah hari Minggu menghadap ke patung Yesus. Pagan. Sedangkan yang kau maksud itu Anda bisa baca di dalam Hagai 2 nomor 16. Maka sekarang perhatikanlah, mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk membangun Baitullah. Ulangan 27 nomor 5. Di tempat itu harus kamu dirikan bagi Tuhan Elohim sebuah mesbah dari batu yang belum pernah dikerjakan dengan alat-alat besi. Itu perintah. Nah, tidak pernah ada perintah di kitab Yahudi supaya membuat patung atau salib. Kalau menyusun batu, menjadikan batu, Yakub pun dalam kitab Kejadian mengambil batu sebagai bantalnya, dan ketika dia bangun, batu itu diurapi, batu itu dibinyaki, lalu sujud Sekarang menyembah saya kepada tanya Elohim. kamu Juma, begini aja. Ketika Nggak usah. orang mencium Tunggu. batu Hajar Aswad, bisa nggak itu menghapus dosa? Bisa nggak? Batunya yang menghapus atau Tuhannya? Saya tanya ini, ketika mencium batu Hajar Aswad, bisa nggak mencium? Bisa kan? Bisa. Kalau diganti batunya jadi batu yang lain, bisa nggak? Hajar Aswad ya diminta. Iya, maksudnya Bisa. kalau diganti batu Hajar Aswad dengan batu Aswad lain, yang diminta. dicium, bisa nggak menghapus dosa? Hajar Aswad itu yang diminta. Itu batu spesial. Batu Berarti spesial. batu itu ya. kan yang menghapus kan? Di mana dalilnya? Batu menghapus dosa. Mana dalilnya? Ya saya tanya kamu barusan kan, kamu bilang Ya, nggak kalau ada. mencium batu Itu Hajar Aswad sangkaanmu. itu menghapus dosa. Itu sangkaanmu. Yang menghapus Kok dosa itu sangkaan? adalah perilaku, tindakan, pekerjaan, amalan. Tadi kamu mengakui loh, mencium. Bukan batu. Bukan batunya yang menghapus. Gimana Sama kau seperti itu? dengar, jangan memperbodoh diri. Sama seperti Yesaya 6 nomor 7. Apakah batunya yang menghapus dosa? Jawab. Gak sama itu, beda Ya, itu cuma. kok beda aneh-aneh kau. pula? Kok beda pula? Yesaya itu menjelaskan batu itu ketika menyentuh bibirmu, apa katanya? Dia menyentuhkan kepada mulutmu batu itu dan berkata, lihat, batu ini telah menyentuh bibirmu, maka dosamu dihapuskan. Batu ini telah menyentuh bibirmu, maka dosamu dihapuskan. Saya ulang lagi, batu ini telah menyentuh bibirmu, maka dosamu dihapuskan. Pertanyaan saya, batu yang menghapuskan karena menyentuh bibir atau apa? Di situ kan batu. Jawab. Pakai anusmu bicara kalau mulutmu sudah tak sanggup. Macet. Oke.
Enggak. Saya bukakan aja ayatnya biar kita enak. Kalau saya Iya. tuh selalu membuka Ya ayat. ya kan? silakan. Kau baca. Yesaya 6 sampai nomor 7. Ya, Yesaya 6 ayat 6 sampai 7 ya. Sebentar Ya. saya buka. Kalau saya ini orangnya terbuka. Kalau Anda mau bahas Alkitab, kita bahas. Iya, gitu loh. terbuka tapi licik. Coba. Kamu baca. Oke, Yesaya 6 ayat 6. Harus ya. baca Saya dulu lagi, Stan. Nggak hafal dia. Oke. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus atau siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, Nggak ada hubungannya ini lagi aku, tuh. Tuhan. Nggak ada lagi hubungannya itu. Nggak Ini ada lagi. aku, utuslah Nggak ada aku. lagi hubungannya Oke. itu. Nggak usah kau Adalah, panjang-panjang. kalau Alkitab itu punya konteks, bro. Nggak Dia usah bukan kau panjang-panjang. seperti Quran. Nggak usah kau Quran itu kan ayat 1 ayat 2 nggak berhubungan. Nggak usah oke? kau panjang-panjangkan. Nggak usah. Sekarang pertanyaannya, Oke. yang menghapus dosa di situ batu atau apa? Kok cium batu? Oke, saya jelaskan sedikit. Ya. Jadi dalam ayat tersebut, setelah Nabi Yesaya menyadari kekotoran dirinya dan bangsanya di hadapan Tuhan, seorang serafim mengambil bara dari mezbah dengan sepit, menyentuh Lalu? bibir Yesaya dan berkata kan, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, Ini apa maka di situ? kesalahanmu telah Ini apa? dihapus Ini dan di situ dosamu apa? telah diampuni. Ini Jadi di situ maknanya apa? begini, maknanya sebentar. Kau pakai makna Jadi pula batu sekarang. bara dari mezbah itu melambangkan kuasa Tuhan yang membersihkan dosa. Mezbah Faktarinnya di sendiri situ. adalah tempat pengorbanan. Bicara sendiri. Jadi bicara bara sendiri. tersebut Bicara terkait dengan sendiri penghapusan kau. dosa Bicara melalui sendiri pengorbanan kau. yang layak. Pandai-pandaian Begitu kau. loh. Pandai-pandaian. Sekarang yang menyentuh bibirnya di situ batu atau apa? Jadi bibir Yesaya yang dianggap najis menjadi bersih sehingga ia layak menjadi alat untuk menyampaikan firman Tuhan. Penyesat paling pandai kau, memang penipu kau. Yang Jadi ini menyentuh bibir menunjukkan di situ sebelum apa? kita dapat melayani Tuhan, kita perlu dibersihkan dari dosa. Begitu saudara Juma ya. Memang kau pandai, memang kau pandai penipu kau. Memang kau penipu. Kok pandai? Di situ batu di situ menyentuh bibir nggak? Oke, jadi maksudnya kan begini, apakah maksudnya batu menyentuh bibir, kan begitu. Jadi batu bara dari mezbah itu melambangkan kuasa Tuhan yang membersihkan dosa. Sekarang mesbah itu apa artinya dalam bahasa Ibrani? Jadi mezbah itu kan tempat pengorbanan. Mesbah itu Sebentar. artinya apa? Hei, mesbah artinya Mezbah dalam itu bahasa Ibrani. tempat pengorbanan. Apa tempat di situ? Jadi Tempat bara maksudnya tersebut apa? kan terkait Tempat dengan yang penghapusan dimaksud dosa itu mezbah. melalui Dengar, pengorbanan yang layak. Makanya batu itu diambil dari mezbah. Yang tempat Mesbah dalam bahasa pengorbanan. Ibrani itu apa? Mesbah artinya apa? Mesbah. Tempat pengorbanan. Ya, tempat di situ apa? Kayu atau batu? Batu. Bingung. Batu Terus? tuyul. Terus Apakah kenapa? mereka Kalau- kemudian menyembah batu? Kalau kayu kan nggak Batu. bisa bakar-bakar apa ya kan? Bakar-bakar korban. Batu. Oke, jadi batu nih, saya bara kasih dari dalil. mezbah itu Saya kasih dalil. melambangkan kuasa Saya kasih Tuhan dalil. yang membersihkan Saya kasih dosa, dalil. begitu. Saya kasih dalil. Setelah kau pelintir dalil tadi, saya kasih dalil. Yosua 8:31. Seperti yang diperintahkan Musa hamba Tuhan kepada orang Israel menurut apa yang tertulis dalam kitab Musa, suatu batu dari batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah dengan perkakas besi apapun, di atasnya mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Di atas mana mereka? Batu atau bukan tuh? Batu enggak? Jemaah sebentar. Batu nggak? Kalau kamu ingin mengerti ayat itu, maka kita lihat konteks dan maknanya Saya dulu. paham Jadi konteksnya. Terus kalau Oke. kamu mengatakan kami menyembah batu Hajar Aswad, kamu nggak mau lihat konteksnya gitu? ya apa konteksnya? Kau terangkanlah konteksnya, silakan. kau terangkan. Konteksnya. Ya, kau- Dalam Islam, silakan. dalam Islam yang menghapus dosa batu atau pencipta langit dan bumi yang kami sebut Allah. Jadi Konteks nih, kenapa konteks. mencium batu bisa menghapus dosa? Sama dengan tadi tuyul. Kenapa mencium batu bisa menghapus dosa? La haula wala quwata illa. Apa katamu? Baca konteks. Kalau giliran Islam nggak boleh baca konteks, nggak boleh. Kalau di agama Yahudi boleh.
Nah, sedangkan kamu terciduk menyembah orang-orang Katolik di gereja mencium patung Yesus. Kristen pertama kali nongol di atas muka bumi ini, kerjaan mereka mencium patung Yesus. Gak bisa kau pungkiri itu, gak bisa. Jadi kesimpulannya adalah satu di antara dua agama Islam dan Kristen yang menyembah selain pencipta langit dan bumi adalah Kristen. Karena terciduk menyembah yang namanya Kristus. Kristus itu manusia yang diurapi. Menyembah manusia sama dengan paganisme. Dah selesai. Jangan lagi kau berbohong, kau terima aja itu fakta, itu real. Oke, saya terangkan sedikit yang kamu bahas. Apalagi yang kau mau terangkan ini penipu. Udah sangat jelas kau lagi mau nipu, ini bukan gereja. Oh, sedikit-sedikit, aku jelaskan sedikit. Sedikit-sedikit, emang kau pikir ini gereja? Ketahuilah Bible. Sehingga ketika Bible sudah memuntahkan isi perutnya, kalian harus mengurai. Saya jelaskan sedikit ya. Maksudnya kitabmu belum jelas. Kenapa belum jelas kitabmu yang sudah begitu jelas? Karena kamu lebih pintar dari isi kitabmu. Kenapa kamu lebih pintar dari isi kitabmu? Karena kitabmu itu ditulis, bukan difirmankan, bukan diwahyukan, tapi ditulis oleh manusia biasa yang hidup kurang lebih 2000 tahun lalu. Maka sudah pasti ente lebih cerdas daripada mereka. Karena yang mereka tulis bukan firman Allah, bukan wahyu dari ilahi, melainkan karangan yang dihasilkan dari hasil penyelidikan. Wajar jika kalian lebih pintar dari pengarang kitab. Makanya kalian itu selalu berkongko-kongko, mengoreksi, merevisi kitab kalian. Kenapa? Karena kitabmu sejatinya bukan firman pencipta yang maha tahu. Kalau pencipta yang maha tahu berfirman, tidak akan pernah lebih rendah pengetahuannya daripada manusia yang hidup di zaman modern apapun. Kau ingin menjelaskan sesuatu yang sudah jelas, percuma dong kitabmu direvisi. Setiap saat revisi lagi. Datang kau mau lagi merevisinya. Ingin kau lagi menjelaskan sesuatu yang sudah sangat jelas di kitab lo. Apa maksudnya? Kamu ingin membuktikan bahwa kitabmu lebih bahlul daripada kamu yang merasa pintar. Beda dengan kami umat Islam. Begitu menjelaskan Islam, kami harus kembali ke Bible, kembali ke Al-Quran. Kalau kamu keluar dari Bible untuk menjelaskan Bible, itu namanya kucluk. Kucluk itu. Jadi kesimpulannya kalian pagan, titik. Gak ada bantahan. Lanjut teman-teman. Iya, Bang Kusairi. Monitor Bang Kusairi. Abang Muslim apa Kristen? Monitor Bang Kusairi. Ya, izin masuk. Gimana? Ini sudah hampir Jumatan di kota saya. Silakan. Ya, jadi kawan-kawan, ada di kekristenan di datanya ya. Itu yang menurut data muncul di abad keempat masih ya, di zaman Romawi ya. Ini dikatakan pagan diciptakan oleh kelompok Kristen Romawi di abad keempat setelah sebagai label. Jadi banyak sekali ya. Kemudian Bang, ini yang mantan OTN itu dia. ya. Jadi Masya Allah. Lanjut. Jadi di sini diceritakan Raja Salomo sempat tersesat dia dengan menyembah dewa bangsa pagan. Ada kuil berlambang, ada patung-patung Bang Yuban. Cobalah dewasa kosong bukan anak kecil. Ada patung-patung banyak di zaman Salomo. Nih, ya, ini patung-patung semua nih. Ini ada dua patung. Dan inilah yang diikuti kekristenan kan kawannya. Bait suci pertama sudah roboh ya, dan dengan tersesat Salomo, Raja Salomo waktu itu. Dengan ini dikatakannya dua bangsa ini yang disembah Raja Salomo. Apa? Puji Asti. Silakan Anda bantah. Kemudian juga tercatat di Wahyu 5:6 ya, di mana sini dikatakan seekor anak domba telah disembelih
bertanduk 7 dan bermata 7. Ini kan apa ini? Itulah roh ketujuh roh Allah. Ini agak acak Bang Juma, mohon maaf. Kemudian dia kalau kita baca di Kisah pasal 14 ayat 11 itu disebut dewa. Dewa-dewa telah turun ke tengah kita dalam rupa manusia. Dewa, kalian tuh punya dewa-dewa kan kawannya. Ini nggak terbuka datanya. Dan Bang Juma, ternyata data yang saya dapat juga, ternyata juga ada konsep para Profesor Robert Richard Carey. Ini saya terjemahkan. Makanya Yesus tidak pernah membaptis siapapun. Ini konsep pagan, zaman Yunani. Ini datanya semua. Kemudian juga dikatakan demikian hal yang sama nih. Ya, nggak nampak ya. Jadi konsep baptis juga konsep pagan dan sama hal ini. Seperti tadi saya katakan di awal kan kawan ya, di mana Kristen itu ya muncul, ini data dari Kristen sendiri mengatakan di zaman Dewa Mitra, Dewa Mitra ini Kristen hari ini, dan juga tentang kelahiran Dewa Mitra juga dicatat di sini. Nah, ya. Tentang 25 Desember juga ternyata kelahiran Dewa Mitra. Hubungan dengan kekristenan. Ini data Kristen. Dan saya pernah debat sama Joseph Albert dengan RK dan lain-lainnya. Mereka mengaku data ini. Hubungan dengan kekristenan. Ya. Dikatakan sangat jelas di sini. Mirip dengan agama Kristen. Ya. Kesamaan antara Mitra dan Kristus bahkan mengejutkan para pengamat seperti Justinus, Tertullian, dan para bapak-bapak lainnya. Dan belakangan ini telah didesak untuk membuktikan bahwa kekristenan hanya sebuah adaptasi dari Islam, atau paling banyak hasil dari ide-ide dan inspirasi agama yang sama kalian nih. Dan ini diterangkan ada dijual. Kemudian dikatakan oleh Profesor Kersey Graves ya, di mana dikatakan ada 16 orang disalib yang sama seperti Yesus, dan juga dikatakan penyelamat. Ini data lengkap sekali, bahasa Inggris mungkin panjang waktunya kalau dijelaskan. Kemudian pagan Kris, kemudian ini kalangan kampus ya, pagan Kris, kooperatif hidrologi, ini sudah dijabarkan. Ini hasil soft, nih di soft copy saya ada, sudah dibedah. Makanya hari ini di seluruh dunia banyak sekolah-sekolah. Nah, seperti saya paper tadi, Dewa Mitra ini sama dengan Hindu. Ini sini dikatakan ya, asal usul terus Mitra berasal dari Hindu dan Persia, perpaduan dari Hindu dan Persia. Dan ini bisa ada benang merahnya karena di sini dijelaskan juga. Nih ya, kita terjemahkan lagi ya. Benang merah antara Kristen, benang merah, ntar ya saya terjemahkan ya biar jelas. Benang merah antara Hindu, Kristen, dan Yunani. Ini ada benang merahnya. Ini datanya yang menulis Carly Wiseman. Kemudian pihak Hindu juga menulis ya, salvation. Jadi itu orang Hindu, Bang Juma. Menurut orang Hindu, Yesus itu orang Hindu. Nih saya terjemah. Keselamatan Kristen. Silakan Bapak yang bicara ini. Pakai nasu semua. Oke ya. Jadi dan Kristen itu ada benang merahnya. Dan ini juga Hindu mengatakan Hindu, Yesus Hindu. Bentar ya. Ini bukan data saya, Yesus Hindu. Jadi menurut orang Hindu, Yesus itu orang Hindu. Kemudian juga tentang konsep inkarnasi juga ternyata ada di Dewa Wisnu. 10 inkarnasi Dewa Wisnu. Kemudian ini tadi ya, ini soal Paulus yang nggak salah ya, Bang Juma dan tentang perayaan juga dia pihak Kristen sendiri, di mana dikatakan ya, mengapa Natal di Desember. Ternyata pihak Kristen juga mengakui bahwasanya itu adalah hari kelahiran Mitra. Ya nih ya, teori lain yang menjelaskan antara alasan tanggal 20 Desember di Natal adalah bahwa tanggal ini didasarkan pada perhitungan hari raya Paskah. Perhitungan tradisional, Yesus Kristus disalibkan pada tanggal 20 Desember. Jika ditambahkan 9 bulan maka Yesus Kristus jatuh pada. Nah ternyata di sini menurut mereka teori ini didukung oleh kuno, termasuk tulisan-tulisan dari
Ignatius dari Antioquia. Terlalu lama. Sabar ya. Oke, di sini jelaskan poinnya adalah ini adalah kelahiran pihak sekuler Kristen sendiri. Dewa nih solis infiksi atau kelahiran dewa matahari yang tak terkalahkan. Ya, ini oke. Mungkin itu dulu saudara ya. Nah, inilah konsep orang Hindu juga. Di mana dikatakan sini ya, ini adalah untuk penyucian diri, sama konsep dengan Kristen. Nih ya, ini saya untuk berdoa untuk membersihkan jiwa mereka. Jadi baptis itu sama konsep Hindu juga, Bang Juma. Kawannya sama konsepnya. Buat datanya. Jadi itu dulu sebentar dari saya, Bang Juma. Kepanjangan. Terima kasih. Ya, sedikit Masya Allah ilmunya luar biasa ya, informasinya. Jadi tadi ada dari bawah yang mengatakan bahwa bara itu bukan batu. Jadi gini, di dalam Yesaya 6 nomor 6 itu bahasa Ibraninya adalah ritzvah. Ritzvah itu artinya lantai batu atau lantai atau bara. Nah, kalau dikatakan lantai batu, kan tidak mungkin lantai yang dibawa oleh serafim. Sudah pasti batu yang berasal dari lantai. Dikatakan bara, kenapa? Karena memang bara. Batu yang berbentuk bara. Nah, kalau batu berbentuk bara disentuhkan ke bibir lo akan melepuh. Gak bisa lagi ciuman kudus kalian. Jadi, tidak usah terlalu banyak protes karena kami ini belajar. Kami belajar sebelum bernarasi Bible itu kita sudah kuliti. Kita udah kutui. Sebelum kita tampil sebagai pemateri, itu kita nggak tidur, kita belajar dulu. Sebelum kita sajikan materi. Bara bukan batu, Suma. Bahasa Ibraninya apa? Bahasa Ibraninya apa? Apa? Kan keok. Kita harus kembali Bahasa ke original Ibraninya teks. tidak pernah batu. Batu itu bahasa Ibrani apa? Enggak. Apa? Ritzvah itu Apa apa dulu? artinya? Ritzvah artinya Apa apa? dulu? Ritzvah artinya Batu apa? itu bahasa Ibrani apa? Bisa. Apa? Bisa, Anda itu Ritzvah, tidak bisa bedakan mana batu, mana bara. Mulai. Ritzvah artinya apa? Ritzvah artinya apa? Istighfar. Ritzvah artinya apa Suma. dalam bahasa Ibrani? Anda Ritzvah artinya itu- apa? Anda sudah cuman curhat. Anda itu sudah mempersamakan Hajar Aswad dengan batu sakar tadi. Curhat. Hati-hati semua. Curhat. Hati-hati. Ritzvah artinya apa, Ritzvah? Hajar Aswad Anda samakan dengan Ritzvah batu artinya sakar. apa? Bahaya itu semua. Ritzvah artinya apa? Ritzvah artinya apa? Anda tunjukkan batu di dalam bahasa Ibrani apa? Ritzvah artinya apa? Ada yang bisa buka kamera di sini? Mohon buka kamera. Yesaya 6 Kacau Anda ini nomor semua. 6. Sudah dikatakan Paralel. bara. Silakan, akhi. Di Yesaya Alkitab Sabda paralel. Yesaya 6 nomor 6. Biar kita permalukan satu ini. Iya. Iya apa? Nggak masalah semua. Nggak masalah. Tadi kamu Tapi kita tidak protes. pernah. Kamu Masalahnya protes kita tidak tadi. pernah percaya bahwa batu itu mengampuni dosa. Nah, ini Seperti buktinya Anda. dalam kitabnya orang Yahudi. Tuh. Nah, kita lihat tuh. Coba dibesarkan beliau sendiri. Makanya jangan jadi Kristen. Jangan jadi Kristen bagaimana? Jangan jadi Lah Kristen pagan, penyembah batu sakar. Bagaimana? Nah, itu masalahnya. Apa masalahnya? Hajar Aswad kau samakan dengan batu sakar. Bahaya enggak, ini Islam lebih kalau parah. begini. Kalau Hajar Aswad Bahaya itu ini, itu bukan Islam itu sembahan. dengar baik-baik. Kalau di Apa Kristen yang dia katakan, batu sakar itu hati-hati. sembahan. Apa yang dia katakan ini blunder. Dia mengatakan tadi eh. Hajar Aswad itu seperti batu sakar. Ya Hati-hati. bukan, saya tidak mengatakan itu. Islam hati-hati. Saya tidak mengatakan Dengar itu. baik-baik apa yang dia- Saya apa yang dia mengatakan katakan tadi. Kalau kamu menuduh Dia kami menyembah mengatakan, batu dia Hajar sudah ngomong Aswad, semua batu, segala macam di batu di Alkitab. Orang Kristen terbukti menyembah batu sakar. Itu fakta, itu real. Nih, coba lihat nih ini. Nih Yesaya 6 nomor 6. Coba diklik 97531 ada kata bara di situ. Tidak seperti kalian menyembah Hajar Aswad. Nenek Tidak mengkiper. mungkin.
Nenek mau kiper. Kamu terbukti menyembah batu sakar udah. Menyembah batu sakar. Kau ini tersakiti sendiri, Suma. Tersakiti. Gimana kita menyembah batu? Tidak pernah menyembah batu. Yang di atas salib itu nggak punya batu. Mau disamakan Diklik. Ini apa ini? Rispa artinya apa? Rispa artinya apa? Dikatakan bara, dia bilang batu. Apa artinya itu? Coba. Saudara. Dibesarin. Kacau. Dibesarin. Ya, apa itu? Anda mau ambil, mau comot batu sana, batu sini. Batu bercahaya atau orang. Batu percaya. Ya. Bahasa Inggrisnya glowing stone. Stone ini batu. Kita tidak pernah menyembah batu. Itu sudah realitanya. Sedangkan kalian Batu percaya. Batu percaya atau itu menyembah batu. Kamu Itu tidak sudah paham. diakui. Kamu Sudah tidak diakui. paham. Kamu tidak Nikmat apa lagi ngerti. yang kau dustakan, Yang dimaksud Kibli? Yesaya 6 nomor 6 ini, Yesaya 6 nomor 6 ini, orang-orang Ya. Yahudi menghapus Iya. dosa mereka dengan Iya. mencium batu. Kau tanya kepada Itu orang fakta. Yahudi. Kau tanya Ini kepada orang fakta. Yahudi kalau begitu. Nah, Hei, sekarang Suma, Kifli. orang Kristen, Kau tanya kepada orang Yahudi. orang Kristen itu Tanya kepada orang menyembah Yahudi. manusia katanya. Tanya kepada orang Yahudi. Di mana manusia yang mereka sembah ada batunya, batu lato-lato. Kamu ini dapat kursi kan cuma mudah-mudah keras-keras suara. Kolose 2 nomor ngotot-ngotot 9 begitu, itu buat sudah apa, fakta. Suma? Kolose Ya. 2 nomor 9 fakta. Tuhanmu, dewamu turun mengambil rupa Mana ada batu kita- sakar. Ya, kita menyembah sedang Kolose 2 nomor 9. Tuhanmu turun mengambil batu sakar. Kemudian Filipi 2 nomor 6 nomor 7 8 Sholat dewamu ada batu turun sakar, mengambil ada batu sholat. sakar. Yang kau gantung di salib Betul itu digantung tidak? pohon itu punya Ada batu sakar di depan sholatmu, betul tidak? Dikatakan bahwa Kisah Rasul 4 nomor 11 Yesus itu adalah batu. Jadi terbukti yang Kifli, pagan kamu ini itu bicara adalah itu Kristen. seperti benang yang sudah Benar sekali. sudah ngacuk ke sana Nah, kemari. sekarang saya tanya samamu, apakah kamu menyembah Yesus? Sholat saja di depan. Apakah kamu menyembah Yesus? Ada batu. Apakah Betul kamu tidak? menyembah Yesus? Apakah kamu menyembah Yesus? Betul Yesus. tidak? Betul. Saya menyembah Yesus. Betul. Menyembah Betul, Yesus. saya menyembah Apakah Yesus. Yesus punya batu sakar? Apakah Yesus punya batu Punya sakar? sebagai manusia. Sebagai manusia. Kau sembah nggak dia? Kau sembah tidak Yesus? Kamu tidak sadar bahwa Kau sembah kamu tidak juga itu Yesus? sholat di depanmu ada Kau batu sembah sakar. Betul tidak tidak? Yesus? Kau sembah tidak Yesus? Kau sembah Betul tidak? Kamu berarti kamu juga sembah batu sakar Berarti di depan kamu juga sholatmu. sembah, Betul tidak? mengaku dia. Anjay. Kalau cuman berada di Yes, hadapan, Suma. Kau setiap itu Anda seperti masuk ke anak gereja, kamu menyembah menghadap Sana kloset, ngomong berarti kau nyembah kloset. Setiap kau masuk gereja, kau Tidak, menghadap kepada pendetamu. Kalau pendetamu kita laki-laki menyembah ke berarti sana. nyembah batu. Pendetamu perempuan berarti menyembah gunung kau itu. Paham? Nah, di depan Gitu gerejamu ya. ada salib. Berarti kau menghadap salib, berarti kau penyembah batu. Curhat Yaitu yang dia, berbentuk curhat salib. dia. Itu fakta, Ri. Curhat. Kasihan delu, kasihan deloh. Terbukti satu-satunya agama yang memalsukan itu menyembah kitabnya orang batu. Yahudi dan mengajak orang-orang percaya kalau dia berasal dari agama Apalagi Yahudi itu Kristen. Kristen terbukti Apalagi penyembah mendustakan Yesus. Sembahan Kristen itu kita bisa lihat tergantung di atas salib. Yang digantung di salib itu adalah Tuhannya Kristen, dan yang tergantung di salib itu bukan kucing, bukan monyet, bukan anjing, tetapi katanya manusia. Berarti Kristen penyembah batu sakar Yesus. Penyembah batu sakar Yesus itulah Anda. Tadang. 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 Anda sholat di depannya ada batu sakar, Suma kau menyembah batu sakar. Ya? Tadang. Penyembah batu sakar Yesus mencoba menghibur diri. Oke, teman-teman, Anda itu silakan kalau dilanjutkan. ngomong harus dengan pikiran yang bersih. Udah terbukti yang di atas salib itu menggelantung di salib itu lengkap dengan batu sakarnya. Dan itu sembahan Anda. Dan memang dikatakan dia kepenuhan Untuk dirimu Tuhan. sendiri.
Secara jasmani dia kepenuhan dewa. Berarti kalau berbicara jasmani Yesus termasuk batu sakar, berarti kamu penyembah batu sakar. Udahlah, itu aja kok, repot. Udah ketahuan. Lanjut Bang, lanjut. Sakit emang dia, sakit kita buat. Hai, masih mau datang besok. Lanjut teman-teman. Ya, betul sekali Bang Juma ya. Jadi Yesaya 6 ayat 6 sangat jelas sekali ya. Di mana situ ke batu bara menghapus dosa. Setelah mereka mencium bibir itu, dosa mereka diampuni. Jadi mereka maling teriak maling di sini. Kemudian memang sekali lagi saya tegaskan ya, pagan itu hanya ada di kekristenan. Itu datanya mengatakan ya, tidak di luar Kristen. Makanya orang-orang pagan Quraisy itu mereka belajar dari Yunani waktu itu. Sehingga setelah mereka belajar dan akhirnya mereka mengembangkan ajarannya sampai ke Arab. Itu fakta sesungguhnya. Pagan Kristen bukan Islam, kawan-kawan ya, Oten ya, jangan framing-framing ya. Jadi banyak sekali membuktikan Kristen itu ajaran pagan. Pertama tentang 7 roh Allah ya, itu pagan. Masa roh Allah 7? Binatang, anak domba. Kemudian tentang Paulus yang juga dikatakan dewa. Ternyata kawan-kawan, saya buka data, Salomo ini sempat tersesat ya, menurut data ya. Dia membangun bait suci yang berisi patung singa kembar 2 ya. Dan kemudian nggak berapa lama dirobohkan tuh, dia sempat tersesat. Itu Salomo dan suku Yoam Anom atau ya suku ya. Suku orang Kristen ini kemungkinan besar mengikuti aliran suku. Ntar saya buat dulu ya supaya nggak salah. Ada kelompok ya Israel yang menyembah pagan juga. Nah, tadi tanya ya. Ya teman-teman yang di bawah Ikhwan Fillah sambil bantu tab-tab ya. Tab-tab, share-share, posting ulang dan juga love orange-nya ya. Biar komalnya kuat. Ya. Tap-tap layar kawan. Suku Amon ya. Jadi dewa bangsa ini yang disembah Raja Salomo. Jadi sempat Salomo tersesat dan dia bergabung dengan kelompok suku Amon ya. Suku Amon yang para penyembah berhala. Saya mau buka data tadi saya kena pelanggaran nih, saya nggak boleh buka data. Saya bacakan saja sedikit ya kawan-kawan ya. Jadi tahukah kamu bahwa bangsa Amon dan Moab adalah keturunan Lot dengan kedua anak perempuannya setelah mereka lolos dari murka Tuhan atas Sodom dan Gomora. Amon dalam bahasa Ibrani disebut Amon yang berarti umat. Orang-orang sabar. Orang-orang Amon juga dikenal sebagai suku Amon, Bani Amon atau bangsa Amon. Suku Amon termasuk dalam bagian kaum Semit yang bersaudara dekat dengan Israel. Meskipun demikian mereka telah lebih sering dianggap sebagai musuh daripada sahabat. Sepanjang sejarah mula-mula Israel, Alkitab juga menjabarkan mengenai identitas suku Amon. Siapa mereka? Kemudian asal usul kitab Kejadian pasal 19 menuliskan bangsa Amon dan Moab adalah keturunan dari Lot, keponakan Abraham. Setelah Abraham dan Lot berpisah. Kemudian saat Allah menghancurkan kota Sodom dan Gomora, Lot serta kedua putranya melarikan diri ke daerah perbukitan pada ujung selatan Lot. Panjang kali ya. Bangsa Amon adalah pemuja berhala. Sini tegaskan ya. Ini saya buka aja datanya saya. Bangsa Amon adalah pemuja berhala. Nih ya, bangsa Amon adalah pemuja berhala. Jadi tentang pagan ini di kekristenan kan kawan ya. Bangsa Amon, dari mana dia? Penyembah berhala, sebab pernikahan mereka dapat membuat umat Israel kepada penyembahan berhala. Namun Salomo melanggar perintah menikahi Naamah orang Amon. Nih, Salomo sempat tersesat. Disebut dengan 1 Raja 14:21. Begitu pula dengan banyak wanita kaum berhala lainnya dan akibatnya Salomo terjerat ke dalam pemujaan berhala. Jadi Salomo ya tersesat pemujaan berhala. 1 Raja-Raja 11 ayat 1. Molok merupakan dewa api yang bermuka lembu.
patung yang mempunyai tangan yang terulur untuk menerima bayi yang dikorbankan kepadanya. Berbeda dengan dewa yang mereka sembah. Suku Amun juga ketika Nahas ditanya tentang syarat untuk berdamai. Kondisi yang ia tetapkan adalah mencungkil mata kanan setiap para rakyat Israel. Tercatat di Amos 1:13 berkata bahwa membelah perut wanita hamil di daerah yang kejam sekali. Kejam sekali kan? Saya nggak berani baca lagi. Jadi Salomo sempat tersesat ya, dia membuat patung-patung berhala. Ini datanya. Datanya ya. Ini dia. Ini ada patung singa kembar. Nih. Ya, nih. Ini bukan datanya ya. Mana lagi ya? Nih, patung emas. Nih patung kembar 2. Singa berwajah manusia kembar 2. Nih. Ya, gitu aja teman-teman. Terima kasih.